Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau ngabsen daerah Penatua, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya. Itu semua nama ibu kota di Pulau Jawa. Bagi yang belum disebutkan daerahnya harap lapor di komentar WKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2041, 2 Priestao, subscribe Penatua. Para kultivator Tianqi semua meringis, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak melawan pangeran agresif klan salju. Kultivator kuat yang ada di belakangnya bahkan tidak pernah terlibat. Para pemuda dari klan salju telah datang ke dinasti Tianqi dan berani menyerang orang-orang mereka. Jika itu orang lain, dinasti Tianqi pasti sudah membunuh mereka, tetapi klan salju adalah klan yang kuat dan misterius, dan dinasti Tianqi tidak mampu menyinggung mereka. Karena itu, meskipun mereka sangat marah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Pembudidaya klan salju telah datang untuk Lin Feng, tapi sayangnya, mereka datang ke dinasti Tianqi untuk menemukannya. Kami akan mengirim orang untuk menemukannya dan membuatnya datang. Tolong, kamu adalah tamu di sini. Mohon tidak menimbulkan masalah di sini, kata lelaki tua dari kelompok Tianqi. Dia sangat marah tetapi tidak menunjukkannya. Dia hanya bisa berurusan dengan mereka secara pragmatis. Mereka adalah kekuatan yang lebih lemah di sini, klan salju lebih kuat dari mereka. Suasana kembali tenang. Para pembudidaya Tianqi sangat marah, tetapi mereka tetap diam. Penggarap klan salju, terutama Kaisar Besar, sangat menakutkan. Lin Feng tidak tahu bahwa klan salju telah datang ke kota suci Qitian untuk menemukannya, tetapi dinasti Roh Kudus sudah tahu tentang hal itu. Ketika para penggarap Tianqi datang ke dinasti Roh Kudus, para penggarap Roh Kudus hanya bisa menyambut mereka. Aku akan langsung ke titik, seorang anggota klan salju yang memiliki tubuh tipe raja telah datang ke dinasti Tianqi dan dia mencari Lin Feng, kultivator Tianqi memberitahu mereka. Kultivator yang kuat dari dinasti Roh Kudus melemparkan lengan bajunya dan berkata, jika orang ingin menyakiti Lin Feng, kami tidak akan membiarkannya pergi. Lin Feng adalah pangeran dinasti suci dari dinasti Roh Kudus sekarang, jadi aku mengerti kamu ingin melindunginya. Meskipun demikian, Lin Feng harus pergi kali ini, jika tidak, para pembudidaya klan salju akan sangat marah dan akan datang ke dinasti Roh Kudus. Kata pembudidaya Tianqi dengan dingin. Penggarap klan salju tampak gila, jika seorang kultivator berani menyebabkan masalah dan menyerang orang-orang di dinasti Tianqi, apalagi yang bisa dia lakukan. Dan bisakah dinasti Roh Kudus berurusan dengannya? Lagi pula tidak perlu banyak bicara. Mereka mengatakan bahwa kamu memiliki 3 hari untuk memberikan Lin Feng. Aku libur, kata pembudidaya Tianqi dengan dingin. Kemudian, dia melemparkan lengan bajunya dan pergi. Penanam kuat dari dinasti Roh Kudus melemparkan lengan baju mereka, semuanya menarik wajah panjang. Jika orang lain, dinasti Roh Kudus bisa melakukan sesuatu, dinasti lain, atau klan lainnya. Tapi kali ini, itu adalah klan salju, dan klan salju tidak takut pada si Zhuge Laoxian. Pada saat itu, bayangan hitam muncul, dan semua orang mengangkat kepala. Kaisar Suci. Baiklah, kata Kaisar Suci, melambai untuk mengakui semua orang. Semua orang duduk, satu orang berbicara, Kaisar Suci, klan salju telah menyebabkan masalah. Mereka ingin menemukan Lin Feng, tetapi Lin Feng bermeditasi di pengasingan dan berlatih kultivasi. Jika kami tidak memberitahu mereka apapun, mereka tidak akan tahu apa yang dia lakukan dan di mana dia. Apa yang harus kita lakukan? Klan salju, Kaisar Suci tertegun. Mengapa klan salju mencari Lin Feng? Jika masalahnya terlalu penting, segala sesuatunya akan menjadi serius bagi dinasti Roh Kudus, dan mereka tidak akan dapat mengendalikan situasi. Aku akan menemukan Lin Feng dan kemudian aku akan memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Kaisar Suci dengan tenang, sebelum melanjutkan untuk pergi. Dia harus memahami apa yang diinginkan klan salju dari Lin Feng terlebih dahulu. Kaisar Suci pergi dan pergi untuk menemukan Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat Kaisar Suci, dia terkejut. Lin Feng, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Tidak ada salahnya mengatakan apa yang orang pikirkan, Kaisar Suci, kata Lin Feng setuju. Apakah ada ketegangan antara kamu dan klan salju? Tanya Kaisar Suci. Lin Feng kaget. Kaisar Suci datang secara pribadi untuk menanyakan kepadanya, ada sesuatu yang terjadi. Tuan, apakah klan salju datang ke kota suci Qitian? Tanya Lin Feng, tanpa menjawab pertanyaan. Kaisar Suci menyadari itu adalah masalah serius. Beberapa pembudidaya dari klan salju telah tiba di dinasti Tianqi. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat kamu dalam waktu 3 hari, dan beberapa orang dari dinasti Tianqi baru saja datang kepada kami, Kaisar Suci memberitahu dia dengan tenang. Namun, Lin Feng merasakan bahwa dia merasa gugup. Berapa banyak pembudidaya yang kuat? Tanya Lin Feng. Salah satunya memiliki tubuh tipe raja. Beberapa pria tua dan yang lebih muda juga mengikutinya, kata Kaisar Suci. Lin Feng mengerti bahwa mereka datang untuk Mengking, dan merasakan tekanan. Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus datang secara pribadi, itu berarti klan salju sangat kuat.
Sulit dibayangkan. Jika ada masalah besar, dinasti Roh Kudus bersedia menanggung tekanan untukmu, kata Kaisar Suci. Lin Feng menatapnya dalam. Dia berusaha memahami apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh atau tidak. Jika dinasti Roh Kudus benar-benar berani melindunginya, Kaisar Suci tidak akan datang secara pribadi. Tentu saja, Lin Feng tidak bisa menyalahkan mereka. Meskipun dia memiliki posisi yang tidak biasa dalam dinasti Roh Kudus, jika ketegangan antara dia dan klan salju terlalu serius, bagaimana mungkin dinasti Roh Kudus menanggung tekanan baginya? Mereka tidak bisa menyinggung klan salju, kalau tidak konsekuensinya akan terlalu serius. Ketika Kaisar Suci melihat ekspresi Lin Feng, dia mengambil keputusan, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata, Lin Feng, aku akan mengatur jamuan untuk para pembudidaya klan salju. Bahkan jika mereka cukup kuat, mereka mungkin tidak akan berani menyerang kamu di dinasti Roh Kudus. Setidaknya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tetap tenang dan jika kamu menekan mereka, maka itu yang terbaik. Petik 2. Terima kasih banyak, Kaisar Suci, jawab Lin Feng bersyukur. Dia menyaksikan Kaisar Suci pergi. Jika para penggarap klan salju datang untuk menculiknya, mereka tidak akan mengirim orang dengan usia yang sama, mereka akan segera menindasnya dan dinasti Roh Kudus. Lin Feng sudah bersyukur. Klan salju mungkin lebih kuat dari kebanyakan klan kekaisaran dan klan suci kuno, dan Meng Qing mungkin adalah gadis suci dari klan salju. Hari raya telah ditentukan. Dinasti Roh Kudus akan menerima para kultivator klan salju serta para jenius kota suci Qitian. Tentu saja, beberapa orang luar yang datang untuk sisa-sisa sejarah juga akan hadir. Ketika berita itu menyebar, para anggota dinasti Tianqi tampak bahagia, dengan gembira atas kemalangan dinasti Roh Kudus. Dinasti Roh Kudus melindungi Lin Feng, dan telah mengundang begitu banyak jenius, tak diragukan lagi mereka berusaha menekan klan salju. Setelah berita itu menyebar, tidak ada konsekuensi buruk, yang mengejutkan dinasti Tianqi. Orang-orang belum pernah mendengar apapun tentang Lin Feng selama hampir setahun. Beberapa orang terkejut bahwa dia bahkan berada di dinasti Roh Kudus, dan sekarang dinasti bahkan mengundang klan salju. Gosip tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Di Saints World, Wang Jian duduk di atas gunung, auranya tajam dan siap. Dia tidak meninggalkan sisa-sisa sejarah, anggota klannya juga bergabung dengannya untuk berburu harta karun di sisa-sisa sejarah. Namun, mereka belum mendapatkan banyak. Saat itu, mereka ingin mencuri harta Lin Feng, tapi kemudian dia mengejutkan mereka dengan membunuh Pangeran Yan. Di dataran datar dunia suci, Chu Chunqiu memandang ke arah dinasti Roh Kudus. Selama setahun terakhir ini, dia menjadi jauh lebih kuat. Matanya berkilau karena amarah yang tenang. Dia tampak seperti raja sejati. Chu Chunqiu tidak tertarik pada sisa-sisa sejarah seperti halnya mereka yang mencari mereka. Selain harta, dia terutama tertarik pada kehidupan dan jiwa orang. Pada saat yang sama, awan putih menggulung gelombang di langit. Ada banyak orang berkumpul di awan putih. Di garis depan adalah dua orang, keduanya berpakaian aneh. Ada seorang pendeta Tao, yang menyamar sebagai orang yang bermoral tinggi, dan di sebelahnya, ada seorang pendeta Tao. Astaga! Aku belum pernah melihat bocah laki-laki itu selama bertahun-tahun, dan dia menyebabkan masalah lagi, kata pria Tao, yang memiliki perilaku makhluk yang transenden. Guru, itu Lin Feng, kata pendeta muda Tao di sebelahnya, tersenyum. Dia tampak agak takut pada gurunya. Ya, saat itu, Lin Feng adalah seorang kultivator biasa, tapi kemudian aku menjadi gurunya, aku mengajarinya banyak, ia menjadi seperti itu berkat aku. Itu sebabnya dia terkenal di kota suci Qitian. Jika dia tidak meninggalkan aku, dia akan menjadi lebih kuat. Tapi dia tidak menyukaimu, dia bisa membunuhmu dengan satu jari. Kamu memalukan, tetapi kamu beruntung telah menemukan aku. Berkat aku, kamu pasti akan menjadi seorang kultivator yang menakutkan, kata pria Tao itu dengan sungguh-sungguh. Pendeta Tao kecil di sebelahnya meringis. Lin Feng digunakan untuk menjadi pembudidaya biasa. Saat itu, Diviner mengatakan dia akan menjadi seorang kultivator yang menakutkan jika dia tidak mati dan ingin merekrutnya. Sekarang pria Tao mengatakan bahwa Lin Feng telah menjadi sangat kuat berkat dia. Tentu saja, murid itu tidak akan mengatakan apapun dengan lantang, dan pria Tao itu sangat kuat, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kamu berpikir bahwa jika aku tinggal bersama kamu, aku akan menjadi lebih kuat dari Lin Feng, guru? Tanya pria Tao kecil itu dengan tenang. Belum tentu. Kamu bertemu aku agak terlambat, mungkin. Kamu bisa, tetapi Lin Feng bertemu aku ketika dia masih sangat muda. Tentu saja, kamu sudah menjadi kaisar tingkat menengah berkat aku. Jika kamu belum bertemu aku, kamu tidak akan menjadi kaisar tingkat menengah begitu cepat, jawab pria Tao itu. Pendeta Tao kecil itu menghela nafas dan bertanya, kemana kita pergi, guru? Kita akan pergi ke dinasti Roh Kudus. Lin Feng adalah murid aku. Meskipun dia agak terkenal, dia masih sangat muda dan dia telah menyinggung klan salju. Aku harus turun tangan, kata pria Tao itu. Pendeta kecil Tao itu berkeringat dingin dan berseru, kamu benar-benar kuat, guru. Ya,
kata pria Tao dengan bangga. Mereka sedang dalam perjalanan menuju dinasti Roh Kudus. Bab 2042, Sebelum Badai, Subscribe Penatua. Lin Feng berada di dunia rohnya, duduk di depan Qin San. Dia melepaskan kekuatan jiwa dan memasukkannya ke Qin San. Tuan, aku minta maaf karena mengganggu kamu, kata Lin Feng. Kesadaran Qin San kental. Apakah kamu butuh bantuan? Tanya Qin San. Ya, Tuan, aku butuh bantuan kamu. Aku mungkin akan berada dalam masalah segera, jika tidak, aku tidak akan mengganggu kamu, kata Lin Feng. Tanpa bantuan Qin San, Lin Feng akan berada dalam kesulitan. Lin Zetian akan segera lahir, klan salju menekannya, dan banyak orang di kota suci Qitian mengawasinya. Dia membutuhkan seseorang yang kuat untuk membantunya. Baiklah, tapi ingatlah untuk meminta bantuan padaku ketika kamu benar-benar membutuhkannya, karena setelah pertarungan hebat, aku mungkin kehilangan kendali atas tubuh ini. Aku perlu tidur untuk waktu yang sangat lama, dan aku tidak akan dapat membantu kamu lagi. Dengan sedikit kesadaran, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh aku berkali-kali, kata Qin San. Lin Feng bersyukur dan menjawab, aku akan memilih waktu terbaik untuk menghubungi kamu. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan menemukan dokter untuk kamu, aku berharap dapat menghidupkan kamu kembali seperti sebelumnya. Petik 2. Kamu baik, ayo, coba dan masukkan jiwamu ke otakku. Kami akan mencoba mengendalikan tubuh aku bersama. Setelah pertempuran, kamu juga akan menjadi lebih lemah, dan kamu tidak akan bisa mengendalikan tubuh aku, dan kamu juga akan membutuhkan banyak energi dan semangat. Kamu juga perlu waktu untuk pulih. Petik 2. Aku mengerti, jawab Lin Feng. Dia menaruh jiwanya ke tubuh Qin San. Dia mencoba untuk menyatu bersama dengan kesadarannya untuk mengendalikan tubuh kuno. Berjalan di sekitar bukanlah masalah, tetapi berkelahi adalah cerita lain. Lin Feng tidak ingin menggunakan tubuh kuno, itu buruk bagi Qin San dan dia, tapi ini untuk Meng Qing. Ini bukan permainan, itu sangat serius. Kedua pria Tao itu tiba di depan dinasti Roh Kudus. Para penjaga memandangi mereka dan menggigil. Apa yang terjadi di kota suci Qitian? Klan salju telah datang ke dinasti Tianqi, mereka agresif dan kejam. Sekarang beberapa pembudidaya yang kuat berada di depan dinasti Roh Kudus. Seorang lelaki tua di belakang mereka gemetaran. Tuan, apa yang kamu lakukan di dinasti Roh Kudus? Jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan memberitahu para pemimpin, tanya penjaga itu, dengan sangat sopan. Astaga, aku guru pangeran dinasti suci kamu. Aku datang untuk menemuinya, kata pendeta Tao itu dengan kedua telapak tangannya. Dia terdengar hikmat dan hormat. Para penjaga menatapnya dengan hormat dan membungkuk. Kalau begitu, aku akan memberitahu pangeran dinasti suci kita. Baiklah, aku akan menunggu di sini, kata pria Tao dengan acuh tak acuh. Dia tampak mulia dan kuat. Di kejauhan, banyak orang menatapnya dan mulai segera bergosip. Pendeta Tao itu terlihat luar biasa dan sangat kuat. Ada banyak pembudidaya kuat bersamanya. Dan yang mengejutkan, dia adalah guru pangeran dinasti suci. Tidak heran pangeran dinasti suci begitu kuat, ia memiliki guru yang luar biasa yang terlihat tak terduga dan penuh teka-teki. Petik 2. Ya, pendeta Tao itu benar-benar terlihat luar biasa, dan sekarang dia datang untuk melihat pangeran dinasti suci. Pendeta Tao itu mengabaikan apa yang dikatakan orang-orang. Ketika Lin Feng mendengar penjaga, dia tertegun. Gurunya. Matanya berbinar dan dia bertanya, dan seperti apa tampangnya? Dia seorang pendeta Tao, dia mengatakan surga baik ketika dia tiba. Dia bersama banyak pembudidaya kuat lainnya. Dia datang untuk menemui kamu, disampaikan penjaga itu. Lin Feng akhirnya mengerti, dia tersenyum dan berkata, bajingan tua itu ada di sini. Bajingan tua, penjaga itu menggelengkan kepalanya ketika mendengar Lin Feng berbicara tentang pendeta Tao seperti itu. Dia mencatat bahwa Lin Feng dan pendeta Tao sudah dekat, pendeta Tao itu belum berbohong. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng berjalan ke gerbang. Ketika dia melihat pendeta Tao, dia tersenyum padanya dan berkata, bajingan, sejak kapan kamu guru aku? Yandi berkata, bajingan kecil, sekarang setelah kamu menjadi seorang pembudidaya yang sangat kuat, kamu sudah lupa tentang aku. Baiklah, baiklah, aku menjadi kuat berkat kamu, kata Lin Feng, tersenyum bahagia. Dia memandangi pendeta Tao kecil di sebelahnya. Pendeta Tao kecil itu tampak bahagia dan berkata kepada Lin Feng, saat itu, mari kita lupakan ketegangan, sekarang, aku murid guru kami. Kami adalah sesama murid, dan sekarang kamu adalah pangeran dinasti suci. Kamu tahu banyak teknik kuno, aku harap aku bisa belajar dari kamu. Petik 2. Lin Feng memutar matanya dan menjawab, Fu Hei, aku tidak mengantisipasi bahwa kamu menjadi muridnya. Fu Hei tersenyum. Jangan bicara tentang itu. Mari bertukar pandangan tentang kultivasi, ajari aku beberapa teknik. Petik 2. Pendeta Tao itu menepuk kepala Fu Hei dan berkata, jangan mengira kamu bisa melakukan apa saja karena kamu muridku. Aku belajar itu darimu. Protes Fu Hei, tersenyum masam. Baiklah,
Ikut aku, kata Lin Feng. Lin Feng sangat senang bahwa Yan Di telah datang. Lin Feng, klan salju datang karena Meng Qing, kan? Yan Di bertanya pada Lin Feng, ketika mereka berjalan kembali ke tempatnya. Dia memiliki tubuh tipe raja dari klan salju. Mereka jelas datang untuk Meng Qing, aku tidak tahu mengapa mereka melakukan itu. Meng Qing tidak pernah keluar, jawab Lin Feng. Kamu meremehkan klan salju. Klan salju sangat kuat. Mereka tidak sekuat dulu, tetapi mereka masih sangat kuat. Mereka memiliki beberapa mantra menakutkan yang tidak dapat kamu bayangkan, kata Yan Di dengan tenang, di mana Meng Qing. Petik 2. Dia hamil dan klan salju datang tepat pada saat itu. Bajingan tua, bantu aku, kata Lin Feng, langsung meminta bantuan. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, itu hal yang mudah, kata Yan Di, memutar matanya. Lin Feng terkejut, mudah. Bagaimana mengatasi masalah? Tanya Lin Feng, matanya berkedip. Berikan Meng Qing kembali ke klan salju, kata Yan Di. Kencing, kata Lin Feng, dia tampak lebih marah daripada Fu Hei. Dasar bajingan. Klan salju telah mengirim orang untuk menemukan Meng Qing. Mereka peduli padanya, dia tidak akan berada dalam bahaya di sana. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan klan salju tentang anak itu. Mereka tidak akan membunuhnya, karena dia salah satu dari mereka, kata Yan Di. Tapi kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Klan salju pasti ingin membunuhmu. Kamu berada di bawah tekanan. Jika kamu tidak mengembalikan Meng Qing, mereka pasti akan membunuh kamu. Petik 2. Tidak mungkin, Meng Qing harus tinggal bersamaku. Jika kamu tidak ingin membantu aku, maka baiklah, jawab Lin Feng, kesal sekarang. Kamu membutuhkan pasukan untuk memblokir mereka, kata Yan Di, melambaikan tangannya, ngomong-ngomong, denganku di sini, mereka tidak akan berani mengganggumu. Lagi pula, aku gurumu. Petik 2. Yan Di benar-benar tak tahu malu. Kembali pada hari-hari, Lin Feng digunakan untuk mengendarainya ketika dia masih Qiongqi. Saat itu, Qiongqi juga terbiasa memakan kristal energi muskilnya. Mengingat hal-hal itu, Lin Feng tertawa. Akhirnya, itu adalah hari perjamuan. Banyak pembudidaya yang kuat tiba di dinasti Roh Kudus. Banyak orang ingin melihat apa yang akan terjadi antara Lin Feng dan klan salju. Mengapa klan salju marah padanya? Karena itu, dinasti juga terlibat. Di halaman, seorang wanita berpakaian hitam menyerahkan Lin Qiongsheng kepada seseorang, matanya yang indah berbinar, dia tampak marah. Tidak ada yang bisa menyentuh Lin Feng, termasuk klan salju. Bab 2043, membahas masalah, subscribe Penatua. Dinasti Roh Kudus mengatur perjamuan. Meskipun tujuannya adalah untuk membahas masalah Lin Feng, Kaisar Suci Dinasti Roh Kudus menyambut para tamu. Semua orang merasa aneh. Kaisar Suci telah muncul secara pribadi, sehingga ia dapat bertindak sebagai mediator dan mengurangi tekanan. Dengan hadirnya Kaisar Suci, akan sulit untuk menindas dinasti Roh Kudus, dan Kaisar Suci juga sangat mementingkan Lin Feng. Banyak pembudidaya kuat dari dinasti Qin juga ada di sana. Lin Feng telah mendapatkan teknik leluhur mereka. Mereka menginginkannya, apapun yang terjadi. Anggota dinasti Giok kuno juga datang, bersama dengan orang-orang dari Istana Bulan. Permaisuri Si ada di sana. Ada 3 lelaki tua yang tampak tak terduga dan penuh teka-teki. Tentu saja, selain dinasti, ada beberapa klan suci kuno. Klan suci kuno Wang Jian juga tiba. Kelompok Zuo Qing juga datang. Para jenius dan para kultivator yang kuat dari berbagai tempat hadir. Semua orang, datang dan duduklah, kata Kaisar Suci Dinasti Roh Kudus dengan sabar. Kerumunan duduk dan menunggu dengan sabar. Klan salju dan anggota dinasti Tianqi belum tiba. Mereka adalah protagonis sejati. Ki dingin muncul tentang mereka. Temperatur turun, dan butiran salju muncul. Klan salju ada di sini, pikir kerumunan. Sekelompok orang lain telah tiba. Mereka mengenakan jubah putih bersalju, dan tampak bangga dan sombong. Pria muda di bagian paling depan tampak luar biasa, seperti seorang pejuang sejati. Matanya seperti binatang. Dia tampak seperti seseorang yang bisa meledak menjadi kekerasan kapan saja. Anggota dinasti Tianqi tiba, tetapi mereka tetap di belakang, seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana dengan Lin Feng? Kata Sueo, memandang kerumunan dengan dingin. Klan salju, kehadiranmu membawa cahaya bagi tempat tinggal kita yang sederhana. Silakan datang dan duduk, kata Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Di mana Lin Feng? Tanya Sueo lagi, dengan dingin. Dia tidak memberi Kaisar apapun wajah. Dia adalah binatang buas dari klan salju, dan sangat agresif. Di kerajaan klan salju, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sueo. Kamu mencari pangeran dinasti suci, apa alasannya? Tanya Kaisar Suci dengan tenang. Kami di sini untuk membunuhnya, mata Sueo berkilauan dengan cahaya dingin. Bunuh dia, klan salju ingin membunuh Lin Feng. Apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung mereka? Keheningan mencekam menyerbu suasana ketika dia mengatakan itu. Klan salju telah datang ke dinasti Roh Kudus untuk membunuh pangeran dinasti suci mereka. Betapa menakutkan.
Sue Ao menatap Kaisar Suci, menunggunya bereaksi. Apakah mereka akan menyerahkan Lin Feng? Kaisar Suci tidak berpikir situasinya akan sangat buruk. Seorang pembudidaya klan salju yang memiliki tubuh tipe raja telah datang ke kota suci Qitian untuk membunuh Lin Feng. Bagaimana jika aku menolak? Kaisar Suci tetap diam selama beberapa detik dan akhirnya bertanya. Dia terdengar acuh tak acuh, meskipun dia tersenyum. Sue Ao melangkah maju dan merilis ki binatang yang menakutkan. Jika Lin Feng tidak keluar, kita akan membunuh anggota dinasti Roh Kudus sampai dia keluar, geram Sue Ao dengan agresif. Dia tampak marah dan mencemooh. Siapa yang berani menyerangnya jika dia mulai membunuh mereka? Kaisar Suci tetap diam. Seseorang yang dekat dengannya berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Suci Ling, Lin Feng bukan dari dinasti Roh Kudus. Tidak perlu melindunginya, karena dia telah menerima warisan leluhur kita, mintalah dia untuk mengirimkan ilmunya kepada kita. Tidak perlu menyinggung orang lain. Aku dari dinasti Qin, aku juga ingin Lin Feng untuk mengirimkan pengetahuan leluhur kita kepada kita. Petik 2. Lin Feng kurang ajar, dia membunuh Pangeran Yan. Sekarang klan salju ingin membunuhnya, dinasti Roh Kudus tidak perlu terlibat. Tetapi sebelum membunuhnya, kami ingin mendapatkan kerangka yang ia peroleh. Berbicara seorang kultivator Tianqi. Mereka pada dasarnya melempar batu ke seseorang yang jatuh ke sumur, pikir kerumunan. Tidak ada yang berani mencuri barang langsung dari Lin Feng, tapi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan klan salju untuk mencuri harta karunnya. Menurut rumor, Lin Feng juga memiliki kitab suci evolusi surgawi. Karena dia akan mati, kita juga bisa membaginya, kata orang lain dengan dingin. Dinasti Roh Kudus datang di bawah tekanan besar. Dinasti dapat mengambil manfaat dari situasi ini, semua berkat klan salju. Semua orang menonton di Kaisar Suci Dinasti Roh Kudus. Kaisar Suci Ling, serahkan Lin Feng. Lin Feng telah menyinggung banyak orang. Kaisar Suci Ling, jangan keras kepala. Situasinya terlalu serius. Petik 2. Tekanannya sangat kuat. Begitu banyak orang ingin membunuhku, kata seseorang dengan acuh tak acuh pada saat itu. Lin Feng keluar dari istana dengan orang lain. Semua orang berbalik untuk menatapnya. Lin Feng. Mata orang-orang berbinar dingin. Lin Feng telah berani keluar. Lin Feng telah berani keluar, dan sekarang dia bahkan duduk. Ada seorang pendeta tahu di sebelahnya, tenang dan tidak tergerak. Ketika dia tiba, dia berseru, "Good heavens," dan banyak orang memutar mata mereka. Dari mana orang-orang ini? Orang-orang yang datang dengan Lin Feng tampak menakutkan, tak terduga, dan penuh teka-teki. Kamu Lin Feng, kata Sue Ao, menatap Lin Feng dan melepaskan binatang buas. Badai muncul di sekelilingnya. Dia tampak garang, siap menerkam. Di mana Sue Linglong? Menuntut Sue Ao dengan dingin. Lin Feng menatapnya dengan acuh tak acuh. Benar-benar binatang buas yang sombong. Kemudian, dia mencari di tempat lain, mengabaikannya. Sue Ao tiba-tiba tampak geli. Ki binatangnya menjadi lebih tebal. Dia tiba-tiba berubah menjadi kabur cahaya dan dibebankan Lin Feng. Saat dia melakukannya, seorang pria tua di belakang Lin Feng membuka matanya dan menatap Sue Ao dengan dingin. Tiba-tiba, lampu bergerak ke arahnya. Udara mulai melengkung. Sue Ao mengerang dan melepaskan kekuatan yang menakutkan, secara eksplosif berhadapan dengan pria yang lebih tua. Dan dilemparkan pergi tanpa daya. Pada saat yang sama, para penanam klan salju merilis ki yang menakutkan bersama-sama. Semua orang merasa sedingin es. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak seorang lelaki tua dari klan salju, menatap kelompok Lin Feng. Pendeta tahu menutup matanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, astaga. Pria tua itu menatap pendeta tahu dengan dingin. Yang mulia, aku telah melihat terlalu banyak binatang kecil seperti kamu. Kamu bisa menjadi hewan peliharaan aku akan membantu kamu memperluas pengetahuan kamu, dan dengan cara itu, kamu akan berhenti kehilangan muka, kata pendeta tahu tua itu, menggelengkan kepalanya dan menatap para petani klan salju. Para anggota klan salju tercengang. Semua orang tertegun juga, sebenarnya. Pendeta tahu tua itu bertindak terlalu ceroboh, dia mempermalukan klan salju. Menjadi hewan peliharaannya, perluas pengetahuan klan salju. Apa yang kamu katakan? Menuntut pembudidaya kuat klan salju dengan dingin. Mereka tidak bisa mempercayainya. Pendeta tahu tua itu mempermalukan klan salju. Astaga, bukan hanya kamu tidak ingin memperluas pengetahuanmu, tetapi kamu juga tidak mengerti apa yang aku katakan. Sepertinya aku tidak bisa membantu kamu, pendeta tahu tua itu mendesah. Kurang ajar, teriak pria tua itu dengan eksplosif. Suasana di sekitarnya mulai membeku. Istana di belakang mereka bahkan menghilang di bawah kepingan salju. Kamu ingin mati? Guru, mereka adalah orang jahat, dan mereka bahkan berani mengatakan bahwa kita ingin mati. Tanya pria setahu hitam kecil itu kepada yang lebih tua. Mereka pikir mereka bisa membunuh kita, mereka pikir kita tidak akan bereaksi, jelas pendeta tahu tua itu dengan sabar. Oh, mengapa kita tidak balas menyerang jika mereka menyerang kita? Tanya pria kecil tahu itu, mengerutkan kening.
Mereka harus mendengarkan kita dengan seksama lain kali, kata pendeta tahu tua itu, dengan tenang menepuk pundak yang muda itu. Para anggota klan salju semua menarik wajah panjang. Bab 2044, Kegilaan Yandi, Subscribe Penatua. Para pembudidaya klan salju sangat marah. Orang-orang mempermalukan mereka di depan semua orang. Semua orang merasa geli, tetapi tidak ada yang berani menunjukkannya. Mereka bertanya-tanya dari mana orang-orang itu berasal. Mereka benar-benar berani. Mereka berani mengolok-olok klan salju di depan semua orang. Sangat sedikit orang yang berani melakukan itu. Ruang di sekitar mereka sudah benar-benar beku. Seorang lelaki tua dari klan salju tampak marah dan menatap Yandi, meludahkan, apakah kamu dari dinasti Roh Kudus? Tidak, aku tahu, kamu kecewa, kata Yandi, tertawa. Aku seorang kultivator klan suci evolusi surgawi yang sangat tua. Apakah kamu tertarik menjadi hewan peliharaan aku? Petik 2. Klanmu dihancurkan 10.000 tahun yang lalu, sekarang kita akan menghancurkannya sekali lagi. Kata pria tua itu dengan dingin. Orang-orang di belakang Yandi membuka mata mereka, dan tiba-tiba, es pecah. Namun, Yandi melambaikan tangannya, membuat semua orang mengingat mereka sebelum dia menutup matanya. Pria tua klan salju mengerang dingin. Dia menjadi gila. Aku pernah mendengar tentang klan suci evolusi surgawi, mereka akan dihancurkan lagi karena mereka bertindak sembrono. Sumpah Sueao dengan marah. Sobat lama, ketika binatang buas tidak benar-benar berubah menjadi manusia, mereka masih sebodoh sebelumnya, kan? Lin Feng bertanya pada Yandi. Sepertinya begitu, Yandi mengangguk. Aku pikir juga begitu. Bagaimana mereka berani mengancam kita? Kata Fu Hei, menggelengkan kepalanya. Dinasti Tianqi yang malang, orang-orang ini pergi ke dinasti mereka dan membunuh orang-orang mereka. Klan salju berani menggertak mereka. Petik 2. Apakah itu sebabnya dinasti kota suci Qitian belum menerima warisan leluhur mereka untuk waktu yang lama? Karena mereka tidak bisa membunuh orang seperti itu. Tanya Fu Hei. Kita tidak bisa menyalahkan dinasti Tianqi. Meskipun mereka pengecut, mereka tidak bisa bersaing dengan klan salju, jadi mereka hanya waspada. Yandi menghela nafas. Para anggota klan salju dan dinasti Tianqi semua menarik wajah panjang. Oh, jadi Celestial Evolution Holy Clan tidak perlu takut pada mereka kalau mereka ingin membalas dendam. Tanya Fu Hei dengan muram. Bocah kecil, kamu pintar. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berani mengancam kita dan berkata mereka akan menghancurkan klan suci evolusi langit. Tanya Fu Hei, tersenyum lebar. Tentu saja, siapa yang dapat mengancam aku? Kata pendeta tahu tua itu mengangguk. Dia memandang orang-orang di belakangnya dan berkata, jika kamu mendengar mereka membuat komentar kurang sopan tentang klan kita lagi, bunuh binatang buas kecil yang terus menggonggong. Kamu kurang ajar. Para anggota klan salju mulai berjalan ke depan dan melepaskan ki. Siapa yang menggonggong lagi? Ledakan dan derak ki dalam konflik meningkat. Ketika anggota klan salju mulai berjalan ke arah mereka, Yandi menghancurkan meja di depannya dan itu meledak. Dia berdiri, rambutnya berantakan dan berkibar tertiup angin. Para pembudidaya kuat dari klan suci evolusi surgawi juga mulai berjalan dan melepaskan ki yang benar-benar mengerikan. Semua anggota klan salju membeku di tempat dan menatap Yandi. Mereka semua menarik wajah panjang. Kamu pikir aku juga binatang kecil, kata Yandi. Nyala api membakar di matanya. Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu mengancam kami. Aku telah melihat banyak orang seperti kamu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Aku tidak takut pada beberapa binatang buas kecil. Jika kamu mengatakan sesuatu, aku hanya perlu mengangkat tangan aku, dan kamu akan semua mati. Petik 2. Yandi tidak terlihat seperti pendeta tahu yang baik dan lembut lagi, dia melepaskan ki yang tidak menyenangkan. Para anggota klan salju tetap diam pada saat itu, hati mereka berdebar ketakutan yang sangat asing. Beberapa orang lain memandang Yandi dan cemburu, dia sangat kuat dan sombong. Dia benar-benar gila, mempermalukan anggota klan salju dan membuat mereka diam. Hal yang paling aneh adalah bahwa klan salju, yang berani pergi ke dinasti Tianqi dan membunuh orang, tutup mulut ketika Yandi mengancam mereka. Kerumunan tercengang. Para anggota klan salju sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Semua orang takut pada orang gila. Dinasti Tianqi tidak mampu menyinggung klan salju, tidak ada dinasti yang tidak mampu menyinggung mereka, sebenarnya. Tapi pendeta tahu tua itu berani menyinggung mereka, jadi dia benar-benar gila. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Teman lamanya jelas tidak takut dan gila. Yandi selalu bertindak terlalu jauh. Yandi tersenyum acuh ketika dia melihat klan salju telah tutup mulut. Dia mengklaim kembali sikap makhluk transenden lagi. Dia tersenyum dan berkata, jangan terlihat serius. Aku hanya meminta kamu untuk diam. Jangan gugup. Aku hanya tidak suka kalau binatang kecil menggonggong tanpa henti. Tetap tenang. Petik 2. Yandi duduk perlahan lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, anggota klan salju terus diam. Seperti yang dikatakan Yandi, dia hanya ingin mereka diam. Kultivator kuat dari klan suci evolusi surga ada di sana, dan bisa menghancurkan mereka.
Yan Di bahkan mengatakan dia akan membunuh Sueao jika mereka terus mengganggu. Mereka tidak mungkin kehilangan dia. Mereka datang untuk membunuh Lin Feng, dan pada akhirnya, mereka harus tutup mulut. Oh, dan seseorang berkata mereka menginginkan kitab suci evolusi surgawi yang milik klan suci evolusi surgawi aku. Jika ada yang membutuhkannya, tolong beritahu aku. Aku akan datang ke dinasti atau klan kamu secara pribadi. Mungkin aku akan memberikannya kepadamu jika aku dalam suasana hati yang baik, kata Yan Di kepada orang banyak, tersenyum lebar. Dia terlihat baik dan lembut, sangat berbeda dari beberapa saat sebelumnya. Para anggota klan suci evolusi surga tidak takut. Mereka bahkan tidak takut dengan klan salju. Sebenarnya, para kultivator Yan Di telah membawa semua kaisar surgawi dan Saint Kaisar. Terlepas dari pria kecil Tao, pembudidaya terlemah adalah Yan Di sendiri. Dia hanya seorang kaisar yang hebat. Yan Di mengangkat bahu dan tersenyum pada Lin Feng, baiklah, giliranmu. Lin Feng tersenyum dan berdiri. Dia berjalan ke kerumunan dan melihat anggota dinasti Tianqi. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran Yan ingin mencuri harta aku, jadi aku membunuhnya. Jika kamu ingin membalas kematiannya, aku di sini. Datang dan serang. Petik 2. Anggota dinasti Tianqi tampak sangat marah. Semua orang telah melihat pertempuran Lin Feng dan Pangeran Yan. Jika mereka membunuh Lin Feng karena itu, bukankah akan ada konsekuensinya? Mustahil. Konsekuensinya akan menakutkan bagi dinasti Tianqi. Selain itu, jika mereka membunuh Lin Feng dan tidak mendapatkan apa-apa, itu akan menjadi lebih tragis. Semua orang telah bertindak sombong barusan, mereka semua mengatakan mereka ingin membunuh Lin Feng karena klan salju memiliki keuntungan. Sekarang para anggota klan salju telah tutup mulut, siapa yang bisa membunuh Lin Feng? Kaisar suci dinasti Tianqi tidak sebodoh itu. Dia mendengus dingin dan berkata, jika aku membunuhmu, semua orang akan mengejekku. Jadi, kamu hanya bercanda. Tersenyum Lin Feng. Kemudian, dia melihat anggota dinasti Qin dan mengamati. Dinasti Qin mengatakan mereka ingin membunuhku, tolong serang jika kamu ingin membunuhku. Para anggota dinasti Qin memandang orang-orang klan salju. Mereka tidak bisa membunuh Lin Feng, mereka membutuhkan bantuan klan salju untuk melakukannya. Klan salju tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi para tetua dinasti Qin juga bercanda, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang ingin membunuhku? Petik 2. Banyak orang meringis. Mereka tidak akan pernah berpikir klan suci evolusi surga akan muncul entah dari mana dan terlibat. Tinggal di dinasti Roh Kudus tidak ada gunanya. Ayo pergi, seseorang berbicara pada saat itu. Kerumunan terkejut, mata mereka berbinar. Itu permaisuri Si. Banyak orang terkejut, tetapi mengangguk setuju. Klan salju berada di bawah tekanan besar, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka harus meninggalkan dinasti Roh Kudus dan berkumpul di luar. Selamat siang, para anggota dinasti Qin berdiri dan mulai pergi. Para anggota klan salju berbalik dan pergi juga. Lin Feng menyaksikan mereka pergi dengan dingin dan berkata, orang-orang itu akan berkumpul kembali dan kembali bahkan lebih kuat. Tentu saja. Mereka akan mencoba membentuk grup, tetapi orang lain tidak akan berani menyentuh kamu. Mereka akan meminta klan salju untuk membunuhmu. Yang lain akan mencoba untuk menentang evolusi surgawi klan suci dan dinasti Roh Kudus, kata Yan Di. Seperti yang mereka katakan, orang-orang itu pergi dan berbicara tentang strategi. Mereka tidak pergi jauh dari dinasti Roh Kudus. Begitu banyak pembudidaya yang kuat telah berkumpul dan dihina, dapatkah mereka pergi seperti itu tanpa melakukan apapun? Apakah itu mungkin? Bocah kecil, aku tidak bisa berbuat banyak. Kamu harus mengandalkan diri sendiri, desah Yan Di. Lin Feng tetap diam dan mengangguk bahwa dia mengerti situasinya. Bab 2045, Badai Mencekik, Subscribe Penatua. Kaisar suci dinasti Roh Kudus menghampiri Lin Feng dan berkata, Lin Feng, klan salju ingin membunuhmu. Yang lain ingin mengambil keuntungan dari situasi itu. Ini belum selesai. Aku mengerti, lindungi dia dan anak itu, kata Lin Feng dengan tenang. Mata Kaisar suci Roh Kudus berbinar. Dia merasa lega. Mereka berbeda dari Yan Di dan Celestial Evolution Holy Clan, yang telah datang dengan percaya diri dan tenang. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Yan Di berani bertindak seperti itu, tetapi dinasti Roh Kudus berbeda. Anggota klan salju dan dinasti mengerti bahwa, oleh karena itu, klan salju takut pada Yan Di karena Yan Di akan benar-benar membunuh Sueao. Dinasti Tianqi juga tidak bisa melakukan apapun terhadap Yan Di. Lin Qiongsheng akan menjadi kaisar suci di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia aman di sini. Bahkan jika kamu tidak bisa melindunginya, itu tidak masalah, kata Kaisar Suci. Selain itu, aku akan mengirim beberapa penggarap kuat dari dinasti Roh Kudus untuk mengikuti kamu. Itu akan menghilangkan beberapa tekanan dari punggung kamu. Petik 2. Serahkan klan salju padaku. Perhatikan istana bulan. Yang lain tidak akan berani melakukan apapun jika klan salju tidak menyerang lebih dulu, kata Yan Di dengan tenang. Semua orang mengangguk. Kemudian, Kaisar Suci melambaikan tangannya dan beberapa siluet pembudidaya yang kuat berkedip dan muncul di belakangnya. Ayo pergi, kata Lin Feng dengan tenang. Dia mulai berjalan pergi.
Ketika mereka meninggalkan dinasti Roh Kudus, mereka merasakan ki yang menakutkan. Setelah Lin Feng dan yang lainnya pergi, seseorang mengenakan jubah hitam muncul, tampak gugup. Dia menyaksikan Lin Feng pergi, dan mengikuti di belakang. Di luar dinasti Roh Kudus, ketika kelompok itu melihat orang-orang Lin Feng, mereka terkejut. Ini Lin Feng, dia mengambil inisiatif untuk keluar. Klan Salju akan menangkap Lin Feng. Yang lain memblokir klan suci evolusi surgawi. Seseorang memerintahkan. Namun, kelompok orang Lin Feng tidak berhenti. Mereka terbang dengan kecepatan penuh. Kejar mereka. Banyak pembudidaya yang sangat kuat lepas landas dengan kecepatan penuh mereka. Udara menjerit dari perjalanan mereka. Siapa orang-orang itu? Mereka terlihat sangat kuat. Petik 2. Seberapa kuat? Banyak pembudidaya yang luar biasa. Petik 2. Banyak orang di jalan-jalan kota suci Kitian tercengang. Itu adalah pemandangan yang berbahaya dan mendebarkan. Hari ini, dinasti Roh Kudus mengorganisir perjamuan untuk Lin Feng dan klan Salju. Mungkin itu mereka. Petik 2. Mungkin, perang besar akan terjadi. Petik 2. Kelompok besar orang menarik perhatian banyak orang. Lin Feng dan yang lainnya tiba di tempat yang luas dan berhenti, mendarat di tanah, yang meledak di bawah kaki mereka. Potongan-potongan batu terbang ke segala arah. Awan bergulir kembali di langit, dan angin menjadi kacau. Para pembudidaya kuat yang mengejar mereka berhenti dan bubar, lalu mereka mengelilingi Lin Feng dan yang lainnya. Apakah dinasti Roh Kudus masih akan terlibat? Tuntut Kaisar Suci Tianqi dengan dingin. Suasana itu sangat menindas. Dinasti Roh Kudus tidak akan terlibat dalam urusan klan Salju dan Lin Feng. Jika ada orang lain yang ingin menyerang Lin Feng, mereka harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun, kami bukan satu-satunya dinasti yang memiliki Kaisar Suci, kata Kaisar Suci Ling dengan acuh tak acuh. Orang-orangnya juga berdiri di sekitar Lin Feng. Kerumunan menyaksikan para petani klan Salju. Ki sedingin es mulai merayap di udara. Sebagai tanggapan, para pembudidaya di sebelah Yandi melangkah maju dan melepaskan energi, yang mengelilingi Sueo. Para pembudidaya klan Salju mengerutkan kening dan menarik wajah panjang. Para pembudidaya klan suci evolusi surgawi tidak mengatakan apa-apa. Mereka baru saja mengunci Sueo. Sudah jelas bahwa jika klan Salju berani menyerang Lin Feng, mereka akan membunuh Sueo. Mereka berkata kepada klan Salju, cobalah dan beranilah kami. Energi yang tak terlihat dan tidak berwujud menindas anggota klan Salju. Mereka semua membenci Yandi. Namun, mereka juga tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Mereka tidak berani menyerang Lin Feng. The Celestial Evolution Holy Clan sudah pasti menyinggung Snow Clan, dan juga pasti akan menyelesaikan akun dengan mereka di beberapa titik. Mereka juga tidak bisa menggunakan sains. Klan Salju tidak akan melakukan apapun selama Celestial Evolution Holy Clan tidak membunuh orang-orang mereka. Mereka tidak bisa bertaruh dengan nyawa Sueo untuk membunuh Lin Feng. Situasinya kacau, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Kultivator kuat lainnya mulai bergerak dan melangkah menuju Lin Feng. Namun, pembudidaya dinasti Roh Kudus bergerak lebih dekat ke Lin Feng untuk melindunginya. Dinasti Roh Kudus tidak dapat melindungi semua orang hari ini, kata Permaisuri Si dengan dingin. Dia cantik, tenang, dan menyendiri. Para pembudidaya di sekitarnya juga mengambil langkah menuju Lin Feng. Mereka memberi lebih banyak tekanan pada Lin Feng. Siluet para pembudidaya berkedip-kedip. Pembudidaya kuat dinasti Roh Kudus bergerak lebih dekat ke Lin Feng dan menghadapi anggota Istana Bulan. Yandi mengatakan penting untuk melindungi Lin Feng dari Istana Bulan. Sebuah siluet anggun muncul dan berdiri di belakang Lin Feng. Mata Lin Feng berkilauan saat dia berbalik. Dia kaget melihat siapa orang itu. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan memiliki kerudung di wajahnya, berdiri di sana dengan tenang. Jadi dia sangat kuat, pikir Lin Feng, ketika dia merasakan energinya. Ki-nya luar biasa. Dia sangat terkejut. Dinasti Roh Kudus telah mencocokkannya dengan seorang wanita yang sangat kuat. Dia terlihat lembut dan sedih, tetapi sebenarnya dia sangat kuat. Tekanannya luar biasa, seolah-olah waktu telah berhenti. Bahkan angin sudah berhenti. Begitu banyak pembudidaya kuat telah berkumpul di sini, perang hebat akan tragis. Formasi militer seperti itu jarang terjadi di kota suci Kitian. Itu adalah pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun. Kultivator yang kuat yang datang dari jauh berhati-hati, dan tidak berani terlalu dekat. Mereka tinggal dengan baik di kejauhan. Jika semua pembudidaya yang mengerikan ini mulai berkelahi, mereka juga merasakan sesuatu. Akhirnya, ki yang tajam muncul. Seseorang maju selangkah. Namun, kerumunan itu terkejut karena itu bukan seorang pembudidaya yang kuat, itu adalah seorang pembudidaya bagian atas lapisan Huang Qi, Wang Jian. Seseorang harus mengambil langkah pertama, dan orang itu adalah Wang Jian. Lin Feng menoleh dan memandang Wang Jian dengan tenang. Dia telah menunggu para kultivator untuk membuat langkah pertama, akankah mereka berani menyerangnya? Semua orang sangat waspada. Wang Jian telah keluar, dan dia bisa membunuh Lin Feng karena dia adalah seorang pembudidaya lapisan Huang Qi seperti Lin Feng. Wang Jian adalah seorang jenius dari daerah malam kegelapan. Dia mengendalikan senjata Dao. Serangannya mematikan.
Wang Jian melepaskan energi tajam. Angin bertiup dan mulai merintih. Kultivator kuat lainnya tetap tidak bergerak. Tidak ada orang lain yang diserang. Tidak peduli apa, Lin Feng harus mati hari ini. Begitu banyak orang telah berkumpul, mereka semua menginginkan sesuatu dari Lin Feng. Di belakang Wang Jian, tombak raksasa muncul dan menunjuk ke Lin Feng. Ki yang menakutkan muncul, angin kencang keluar dari sana. Mati, teriak Wang Jiao dengan eksplosif, dan tombak raksasa melaju ke arah Lin Feng. Lampu keemasan melesat melintasi langit. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi akan berkembang. Tapi anggota dinasti dan klan kuno tahu satu hal, Lin Feng harus mati. Bab 2046, Membunuh dan Menyerap, Subscribe Penatua. Di belakang Lin Feng, pedang raksasa muncul dan menunjuk ke langit. Lin Feng mengulurkan tangannya dan pedang raksasanya melaju untuk memenuhi tombak raksasa. Mereka bertabrakan cukup keras untuk memulai angin topan. Lin Feng terbang ketika Roh Kudus muncul di sekitarnya. Dia mengondensasi kekuatan angin untuk mempercepat. Wang Jian mendengus dingin. Dia memandang Lin Feng dan melintas ke depan. Tombak terbang lain muncul di belakangnya, dan pada saat yang sama, tombak darah muncul di tangannya dan baju besi muncul di tubuhnya. Dia ingin membunuh Lin Feng. Mata Lin Feng menjadi hitam. Roh Kudus muncul di sekelilingnya. Dia meninju keluar, Roh Kudus Deva Marakalpa muncul di sekitar tinjunya. Dia telah belajar bagaimana memadatkan Roh Kudus itu setelah menjadi seorang kaisar tingkat tinggi. Tinju Lin Feng berwarna hitam dan dipenuhi dengan petir eksplosif. Lin Feng meninju tombak terbang dan meledak. Kerumunan tetap diam, hanya menonton dan tidak terlibat. Namun, hati mereka semua berdebar kencang. Senjata Wang Jiandao sangat mengesankan, senjatanya meledak. Tapi sekarang Lin Feng telah menjadi kaisar tingkat tinggi dan dia bisa menghancurkan senjata Wang Jian hanya dengan meninju mereka. Kekuatan fisik Lin Feng telah menjadi lebih sulit dipercaya. Semua orang ingin Lin Feng mati. Dia telah berada di panggung jalan suci, dia sangat berbakat. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, dia akan menimbulkan ancaman bagi mereka di masa depan. Wang Jian melihat biaya Lin Feng ke arahnya. Pedang kematian yang tajam melesat ke arahnya lebih cepat. Senjata tajam dibangkit di udara, saat Wang Jian berubah menjadi kuali raksasa. Dia bisa melepaskan senjata apapun, ofensif atau defensif, dan senjatanya hampir tidak bisa dihancurkan. Lin Feng merilis niat Deat Dao. Senjata Wang Jian juga mengandung kekuatan jiwa. Lin Feng menghela napas kagum, Wang Jian benar-benar berbakat, dan niat Dao-nya luar biasa. Dia sangat kuat. Siapa yang lebih kuat antara dia dan Zuo Qing, yang memiliki tubuh tipe Raja Diamond Indestructible? Lin Feng melambaikan tangannya dan jejak kuno muncul di sekelilingnya. Kekuatan mereka yang tak terlihat dan tidak berwujud mengelilingi Wang Jian. Jejak kuno itu tampak seperti dunia lain. Dia tidak bisa melarikan diri. Sebuah pisau muncul di tangan Wang Jian, dia mengangkat tangannya dan kekuatan yang kuat memenuhi udara. Kekuatan yang luar biasa kental dan berubah menjadi naga azure, yang meraung menantang. Lacerate, udara melolong di sekitar naga, ia mampu memotong apapun. Terbebas dari dunia jejak hidup. Senjata Wang Jian memang berbahaya. Namun, setelah dunia jejak hidup pecah, Wang Jian melihat pedang raksasa yang mengerikan melintas di langit ke arahnya. Tampaknya berisi segala macam kekuatan, termasuk kekuatan kutukan. Pedang itu memiliki tingkat bagian atas lapisan Huang Qi, dan bahkan bisa membunuh kaisar-kaisar besar biasa. Armor Wang Jian bersinar dengan kekuatan. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pisau kuat lain, yang menyala di tangannya. Pedang itu tiba dan menghancurkan bilah yang diangkat untuk menghentikannya, sebelum melanjutkan, tanpa hambatan. Sebuah perisai kuno muncul di depan Wang Jian, tetapi segera dipotong menjadi dua dan kemudian meledak. Kaca. Suara itu halus, nyaris hening. Pedang memotong ke Wang Jian dan melalui baju besinya. Qi meledak, dan dia diusir, darah memercik saat pakaiannya terkoyak. Betapa menakutkannya pertahanan, pikir mereka yang menonton. Mereka juga heran dengan serangan Lin Feng. Serangannya adalah pembunuhan. Dia telah banyak berkembang, dan lebih cepat dari Wang Jian. Wang Jian sudah berada di atas lapisan Huang Qi, dia akan menjadi kaisar besar cepat atau lambat. Lin Feng berbeda. Ketika dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, dia sudah sangat kuat, dan dia masih memiliki beberapa cara untuk pergi sebelum menjadi seorang kaisar besar. Lin Feng sangat berbakat. Kemampuan bertarung antara para kultivator dari tingkat yang sama luas, dan perbedaannya bisa sangat besar. Perbedaan dalam hal mantra, bakat, dan sebagainya bisa sangat besar. Jika Lin Feng berada di bagian paling atas lapisan Huang Qi juga, dia akan menghancurkan Wang Jian, meskipun dia juga jenius. Wang Jian hanya bisa melihat Lin Feng. Dia tidak bisa bersaing dengannya. Lin Feng terus menghancurkan senjatanya. Saat sebelumnya ia berperang melawan Lin Feng masih menjadi kaisar tingkat menengah. Mati! Teriak Wang Jian dengan eksplosif. Dia memadatkan maksud senjata yang menakutkan, dan menembaknya ke arah kepala Lin Feng. Namun, iblis muncul untuk melindungi otak Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng memadatkan pedang Roh Kudus untuk bergabung ke tubuhnya. Dia tampak seperti pedang yang bisa memotong alam semesta.
Wang Jian tenang ketika dia melihat itu. Pola 10.000 senjata muncul di belakangnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi senjata tajam. Energi senjata berkumpul di sekitarnya. Lin Feng mengangkat tangannya, pedang Qi yang menakutkan dan tajam mulai bergetar dan bersenandung. Tubuhnya berubah menjadi pedang yang menakutkan, dan jiwanya menjadi pedang yang tidak bisa dihancurkan. Sepi dan Qi kuno memenuhi udara. Energi menghabisi langit. Lin Feng mulai maju, memadatkan kekuatan di kakinya, setiap langkah lebih dan lebih kuat. Pedang tajam itu terasa seperti hal terakhir di dunia. Kerumunan itu gugup. Lin Feng menggunakan teknik suci kuno lagi, dan dia telah menjadi jauh lebih kuat dari waktu sebelumnya, ketika dia membunuh Pangeran Yan. Wang Jian terkejut dan menjadi gila. Dia mengendalikan teknik senjata, dia memiliki jiwa senjata, dia mengerti senjata Dao, dia adalah raja senjata, dan senjatanya sangat tajam. Namun, serangan pedang Lin Feng tampak lebih baik daripada senjatanya. Bagaimana raja senjata bisa kalah melawan senjata orang lain? Wang Jian terus maju, 10,000 weapons-nya bergetar lebih cepat, dan segalanya menuju Lin Feng. Tanah bergetar seolah-olah akan runtuh. Namun, pedang raksasa menghancurkan 10.000 senjata. Ketika mendekati dia, dia sudah kehilangan banyak kekuatannya. Dia tertindas. Oh, tidak. Wang Jian merasa putus asa. Ini adalah teknik suci yang menindas. Serangannya bisa membunuh kaisar besar, tapi Lin Feng bisa menindasnya menggunakan teknik suci. Dia akan mati. Qi yang menakutkan mengelilinginya. Wang Jian, senjata kekaisaran besar. Teriak seseorang dengan keras. Namun, pedang raksasa sudah turun dari langit, dan Wang Jian berada di bawah tekanan terlalu banyak. Dia memiliki kesan dia akan mati lemas. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi dirinya secepat mungkin, udara meledak dengan perlawanannya. Pedang raksasa itu menabraknya, dan dia bergetar hebat, badan senjatanya pecah. Mati. Orang-orang dari klan Wang Jian melonjak ke depan, tetapi ada pembudidaya dari dinasti Roh Kudus di langit untuk mencegat mereka, melindungi Lin Feng. Lin Feng kembali ke bentuk manusia. Dia meninju kepala Wang Jian, tetapi kepala Wang Jian tidak meledak. Kekuatan menyerap menakutkan muncul di sekitar Lin Feng. 9 naga muncul dan menyerap Wang Jian. Pola senjata juga diserap segera. Bahkan kepala Wang Jian dilahap. Mati, mati. Para penggarap dari klan Wang Jian menjadi gila ketika mereka melihat jenius klan mereka terbunuh seperti itu. Jiwa Lin Feng gemetar, dan kekuatan yang menakutkan bergerak ke arah kepalanya. Dia didorong ke bawah, tetapi dia tetap tenang. Angin kencang meniup tekanan saat pembudidaya lain melindungi Lin Feng. Tanah bergetar hebat. Akhirnya, pertempuran besar akan pecah. Mereka telah memilih Wang Jian untuk melawan Lin Feng. Bagaimanapun pemenangnya, hasilnya akan sangat menakutkan. Sekarang, Lin Feng telah menang, dia telah membunuh Wang Jian dan anggota klan Wang Jian sangat marah. Perang hebat dimulai. Sembur seseorang di kejauhan. Mereka belum pernah melihat pertemuan yang mengerikan dari para pembudidaya yang kuat. Lin Feng memandang semua pembudidaya itu, dia tampak marah dan berkata, kamu semua akan menyesal mencoba membunuhku. Sobat lama, lindungi aku. Kata Lin Feng, lalu dia melompat ke depan, dan mendarat di tanah, sebuah kawah muncul, kekuatan misterius muncul dan mengelilinginya. Para anggota Celestial Evolution Holy Clan melompat ke kawah untuk melindungi Lin Feng. Bab 2047, Aku Leluhurmu, Subscribe Penatua. Ketika mereka melihat Lin Feng menembus ke tanah, para pembudidaya tertegun dan berkata dengan dingin, hati-hati, dia akan melakukan perjalanan ke bawah tanah. Ya, bekukan tanah, kata seorang kultivator yang kuat dari klan salju. Para pembudidaya kuat dari klan suci evolusi surga melindungi Lin Feng. Para pembudidaya klan salju mendarat di tanah dan meninju tanah, yang mulai membeku dengan derak keras. Jika Lin Feng ada di bawah tanah, dia harus membeku juga. Dia tidak bisa melarikan diri. Kaisar Suci Ling, jika kamu tidak pergi, kami akan menyerang anggota dinasti Roh Kudus. Kata seseorang dengan dingin. Mungkin satu dinasti akan takut dengan dinasti Roh Kudus, tetapi sekarang mereka telah membentuk aliansi, mereka tidak peduli dengan dinasti Roh Kudus lagi. Bahkan jika dinasti Roh Kudus ingin membalas dendam suatu hari nanti, mereka dapat memanggil keluarga mereka dan itu akan menjadi hari penghakiman dinasti Roh Kudus. Karena itu, mereka tidak keberatan menindas dinasti Roh Kudus bersama-sama. Mungkin mereka akan berhasil menghancurkan satu dinasti juga. Begitu banyak dinasti bergandengan tangan untuk bertarung melawan pangeran dinasti suci kita, konyol. Karena seperti itu, kita tidak perlu sopan, jangan khawatir. Kami tidak akan menyerang Lin Feng, tetapi ia tidak akan melarikan diri hari ini, kata sebuah suara dengan dingin. Mereka harus menghentikan dinasti Roh Kudus dan klan suci evolusi langit, sehingga klan salju akan dapat fokus pada Lin Feng. Anggota klan Wang Jian tidak akan membiarkan Lin Feng pergi juga. Kekuatan yang mengerikan mulai membangun. Perang besar meledak. Anggota klan suci evolusi langit semua mengelilingi Lin Feng. Mereka membuat segel tangan dan banyak jejak kuno muncul. Mark muncul di tanah bersalju. Sebuah istana emas muncul, tinggi dan tidak bisa dihancurkan. Ada ledakan ketika serangan kuat menabrak istana, tapi tetap tidak terpengaruh.
Huff, apakah itu berguna? Kata suara dingin, ketika kekuatan yang mengerikan mengembun. Tombak raksasa turun dari langit, angin puyuh yang merusak di sekitarnya. Itu menabrak istana dan retakan muncul. Hancurkan dia, kata beberapa orang pada saat bersamaan. Kekuatan destruktif membombardir istana. Akhirnya, suara keras menyebar di udara, istana akhirnya mulai pecah. Namun, pada saat yang sama, kekuatan penghancur menutupi langit lagi. Para anggota klan suci evolusi langit terlalu kurang ajar, mereka harus mati. Mati, kultivator kuat klan suci evolusi surga kurang banyak daripada yang lain. Mereka tidak mungkin bertahan terlalu lama. Lin Feng ada di tanah, ada seseorang yang menonton semua pembudidaya yang kuat di pintu masuk lubang dia. Suara pecah baru menyebar di udara. Es yang menghalangi lubang itu pecah dan Ki kuno naik ke udara. Apa yang terjadi? Orang dinasti Roh Kudus yang melindungi semua orang terkejut. Beberapa Ki muncul dari lubang. Dia terkejut, jiwanya merasakan tekanan berat. Itu adalah Ki yang benar-benar kuno. Apakah itu Ki Lin Feng? Dia heran. Pada saat itu, para anggota klan suci evolusi surgawi minggir. 3 orang mengepung anggota dinasti Roh Kudus, salah satunya meninju mereka. Suasananya seperti akan pecah. Selir Kaisar Suci tercengang. Dia melompat ke badai yang datang, melambaikan tangannya dan memecahkan angin. Namun, pada saat itu, tangan raksasa meraih ke arahnya. Dia diserang dari segala sisi. Selir tiba-tiba berubah menjadi sinar, menggerakkan tangannya dengan cepat. Namun, dia masih dikejar dari lubang itu. Seseorang tersenyum dingin di langit dan terjun ke lubang dengan kecepatan penuh. Kaca, lubang itu dibombardir dan tumbuh lebih luas. Itu menjadi raksasa, dan Lin Feng seharusnya muncul di bidang visi mereka. Ketika es benar-benar pecah, kultivator yang kuat tercengang. Dia tidak melihat Lin Feng sama sekali, dia melihat makhluk raksasa. Itu adalah raksasa, 3 zang tinggi. Dia berdiri di sana, setinggi bangunan. Ki-nya kuno dan menjadi semakin kuat. Kekuatan terus muncul dan mengembun di sekitarnya, berubah menjadi badai kekuatan. Kultivator turun di atas raksasa itu heran dan mulai bergetar. Dia tidak bisa menindas raksasa itu dan dengan cepat berhenti turun. Yang lain juga heran. Kenapa bukan Lin Feng? Kenapa ada raksasa? Mereka telah melihat Lin Feng masuk ke lubang, di mana dia sekarang. Siapa, atau apa, raksasa itu? Pada saat itu, raksasa itu mengangkat kepalanya, dan sinar cahaya muncul dari matanya. Dia menatap kultivator di langit di atasnya, yang membuat pria itu semakin menggigil. Itu adalah seorang kultivator kuno yang tiada taranya, dan matanya terbakar dengan kekerasan. Raksasa itu melompat keluar dari lubang, kakinya raksasa, dia meraih ke arah pembudidaya di atasnya. Kultivator di atas raksasa itu adalah Kaisar Surgawi, tetapi dia tidak merasa ingin bertarung melawan raksasa, jadi dia mencoba melarikan diri. Namun, raksasa itu mengulurkan tangannya dan jejak raksasa muncul, menindas seluruh wilayah. Kaisar Surga berteriak dengan putus asa, serangan itu telah menindas semua orang. Pada saat yang sama, raksasa itu mengulurkan tangan raksasa dan meraih pembudidaya. Kultivator memiliki kesan ia akan mati lemas. Tidak, Kaisar Langit berteriak dengan marah. Dia menjadi gila. Raksasa itu telah menangkapnya dan sekarang dia tidak bisa bergerak lagi. Pada saat itu, suasananya menjadi tenang lagi. Raksasa itu terlihat seperti Sein. Apakah dia Sein dari zaman kuno? Tidak, itu Kaisar Suci Dinasti Qin heran dan menatap raksasa itu. Ki itu, sang raksasa, mustahil. Raksasa itu memegang Kaisar Surgawi, yang tampak mungil dibandingkan dengan dia. Dia putus asa dan berteriak, "Tuan, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong maafkan aku. Kupikir kamu ingin membunuhku," kata raksasa itu dengan tenang. Kerumunan mulai bergetar hebat. Suara itu benar-benar berbeda, tapi itu cara berbicara Lin Feng. Bagaimana mungkin? Beberapa orang tidak bisa mempercayai mata mereka dan gemetar. Lin Feng luar biasa, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan tubuh raksasa? Itu bukan tubuh Lin Feng. Itu adalah tubuh seorang suci kuno. Lin Feng pasti mendapatkannya di dunia Sein. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana Lin Feng bisa mengendalikan tubuh raksasa? Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus juga heran. Lin Feng bisa mengendalikan tubuh Sein. Mereka tidak punya penjelasan. Bahkan jika Lin Feng bisa mengendalikan tubuh seperti itu, dari mana Ki dan kekuatan berasal? Mereka tidak mengerti. Ah, teriakan nyaring menyebar di udara. Raksasa itu menghancurkan kultivator di tangannya. Otot, tulang, dagingnya mulai bergerak. Rasa sakit itu tak tertahankan. Mereka tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Jiwa muncul. Kultivator ingin melarikan diri tetapi raksasa segera mengambil jiwa juga, ia menghancurkan tubuh dan jiwa kultivator. Dia telah menghancurkan Kaisar Langit dengan mudah. Itu adalah Sein, itu adalah pembudidaya yang tiada taranya, kata seseorang dengan takjub dan ketakutan. Kaisar Suci Qin memandang raksasa itu dan bertanya, apakah kamu benar-benar Lin Feng?
Raksasa itu berbalik dan menatap Kaisar Suci Qin dari dinasti Qin. Kaisar Suci tidak melarikan diri. Dia menatap raksasa itu sambil berkata, "Aku Kaisar Suci dinasti Qin, keturunan Qin San." Dia yakin bahwa Lin Feng tidak bisa mengendalikan tubuh seperti itu tanpa bantuan orang suci. Raksasa itu mengangkat tangannya, tetapi Kaisar Suci terus menatapnya. Dia mengepalkan tangannya. Orang-orang berkeringat dingin, khawatir akan Kaisar Suci Qin. "Kaisar Suci!" teriak seorang pembudidaya kuat dari dinasti Qin. Namun, Kaisar Suci Qin tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, dia dipaksa pergi ketika raksasa itu berkata dengan dingin, "Aku leluhurmu, Qin San." Bab 2048, ubah, subscribe Penatua. "Aku leluhurmu, Qin San," kata suara itu, yang membuat Qin Gan gemetar. Raksasa itu meraih Qin Gan dan membuangnya. Kerumunan heran, terutama anggota dinasti Qin. Pada saat itu, mereka semua menarik muka yang panjang. Mereka menatap raksasa dengan bingung. Leluhur mereka. Leluhur dinasti Qin tidak mati. Raksasa itu benar-benar memiliki tubuh Sein, tidak ada yang meragukannya, dia terlihat megah, dia setinggi bangunan. Apakah itu benar-benar leluhur mereka? Jika itu masalahnya, jika dia tidak mati, maka dinasti Qin akan menjadi penguasa kota suci Qitian dan bahkan wilayah dinasti. Hari-hari itu, di Dark Knight Region, bahkan Kaisar Suci jarang, dan hampir tidak mungkin untuk melihat Sein, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa mereka ada. Orang suci tidak bisa mati semua. Kerumunan yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat dari seorang suci. Raksasa itu membuang Qin Gan. Qin Gan batuk darah. Dia tidak marah, namun, dia tersentuh dan tergerak. Itu adalah leluhurnya, seorang suci, dan suci itu luar biasa kuat, ia bisa saja memunculkan tengkoraknya dengan jari-jarinya. Dia mulai berpikir bahwa dalam tubuh itu, ada kesadaran Lin Feng serta Qin San. Lin Feng tidak mungkin sekuat Sein. "Leluhur," kata Qin Gan, membungkuk di depan raksasa. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengejar Lin Feng. Sekarang, seorang suci telah muncul dan itu adalah leluhur dinasti Qin. Qin Gan percaya itu sendiri. Leluhur. Para pembudidaya kuat dari dinasti Qin semua membungkuk dengan hormat di depan leluhur mereka. Mata raksasa itu berbinar. Lin Feng adalah pengendali utama, benang kesadaran Qin San hanya membantu. Lin Feng benar-benar menggunakan tubuh raksasa itu. Dia merasa sempurna di dalam, sebenarnya. Jiwanya tidak mengguncang sedikitpun. Tubuh itu sangat responsif. Anggota dinasti Qin adalah keturunan Qin San. Lin Feng mengendalikan kekuatan leluhur mereka pada saat itu. Lin Feng tidak bisa membunuh anggota dinasti Qin menggunakan tubuh Qin San, itu akan sangat tidak sopan, karena itu Lin Feng hanya ingin memberi pelajaran yang baik pada Qin Gan. Dia melirik semua anggota dinasti Qin tetapi tetap diam. Namun, mereka semua merasa di bawah tekanan karena keheningan itu. Para anggota klan salju sudah berkumpul, ingin melindungi Sueo. Seorang lelaki tua berkata menggunakan telepati, "Bersiaplah untuk pergi." Mereka semua mengerti bahwa mereka tidak dapat menghadapi orang suci. Anggota klan salju bukan satu-satunya yang ingin pergi, yang lain yang datang untuk mengelilingi Lin Feng melakukan hal yang sama. Karena itu, ketika raksasa itu melihat anggota klan salju, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Kepingan salju muncul di mana-mana, dan anggota klan salju menghilang ke salju. Kekuatan mengerikan memenuhi udara. Ketika kepingan salju menghilang, raksasa itu melihat bahwa anggota klan salju telah pergi. Semua orang menyadari bahwa Lin Feng tidak akan mati hari ini. Tanpa bantuan klan salju, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadapnya. Anggota Moon Palace juga merilis lampu emas dan menghilang di dalam, pergi tanpa ragu-ragu. Seorang Sein ada di sana, setelah semua. Ayo pergi. Secara progresif, semakin banyak orang mulai pergi. Namun, pada saat itu, raksasa itu melihat anggota klan Wang Jian dan kekuatan yang mengerikan bangkit. "Pergi. Kamu datang ke sini, kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah?" kata raksasa itu dengan dingin, namun mengejek. Udara berdengung. Raksasa itu mengambil langkah, dan yang kedua, dan yang ketiga. Dengan setiap langkah, dia bisa bergerak 10.000 meter. "Blokir!" teriak anggota klan Wang Jian, melepaskan ki mereka. Mereka semua berubah menjadi pedang dan bergerak secepat mungkin. Namun, pada saat yang sama, raksasa itu mengikuti mereka dan menyingkat ki kuno. Raksasa itu mengeluarkan bel kuno raksasa, dan membunyikannya sekali. Banyak orang batuk darah secara instan. Pada saat yang sama, pedang memiliki perasaan bahwa mereka terjebak di pasir yang bergerak. Raksasa itu mengambil langkah lain dan muncul di depan orang-orang itu. Kekuatan yang mengerikan sepertinya mengunci udara di tempatnya. Otot-otot mereka menegang. Ki kuno yang menakutkan menyerap kekuatan bumi dan langit. Mereka yang berusaha melarikan diri berjuang dengan sia-sia. "Tidak!" teriak seseorang dengan panik. Lonceng raksasa menghancurkan kultivator satu demi satu. Tubuh mereka meledak, dan jiwa mereka bubar. Seseorang berhasil mengelak dan bergerak dengan kecepatan penuh. Itu adalah Sein Emperor. Lin Feng mengabaikannya. Dia tahu dia bisa mengendalikan tubuh dengan sempurna,
tetapi dia tidak bisa menyusulnya, kalau tidak, dia bisa menghancurkannya. Seorang Santo Kaisar tidak ada apa-apanya di depan seorang suci. Melarikan diri tidak mungkin. Si Jue Laoxian minum minuman keras sambil menghancurkan Saint Emperor. Anggota lain dari klan Wang Jian tidak berhasil melarikan diri dan semua mati di sana. Kemudian, raksasa itu melihat kembali yang lain dan menyadari bahwa semua orang berada jauh. Kaisar Surgawi memang sangat cepat. Tentu saja, anggota dinasti Qin masih ada di sana. Mereka mengangkat kepala dan semua memandang leluhur mereka. Seseorang harus membayar harganya hari ini, kata raksasa itu dengan acuh tak acuh. Dia tidak berbicara dengan sangat keras, tetapi orang-orang di kejauhan mendengarnya dan menggigil. Siapa yang akan membayar harganya? Dinasti dan beberapa klan suci kuno telah mengirim orang untuk membunuh Lin Feng. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Lin Feng telah menggunakan bantuan orang suci. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi untuk waktu yang lama, dan mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Dia harus menghargai kesempatan itu. Bisakah dia mengejar orang-orang itu? Apakah mereka akan berhenti melecehkannya di masa depan? Dia pasti gila. Dia harus membuat Kitian Holy Town bergetar hebat. Mereka harus mengingatnya selamanya. Dia harus mengajari mereka pelajaran yang baik. Dong, raksasa itu membuat langkah lain. Kerumunan bergetar hebat. Kemana perginya raksasa itu? Para anggota dinasti Qin terpana. Mereka berkumpul di belakang Qin Gan dan berkata, Kaisar Suci, apakah itu benar-benar leluhur kita? Tentu saja, apakah kamu pikir kami akan bisa tinggal di sini dan tetap aman dan sehat? Kata Qin Gan. Dia tidak ragu lagi, satu-satunya masalah adalah leluhur mereka juga menyukai Lin Feng. Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus menarik napas dalam-dalam. Dia heran, seorang suci. Dia tidak pernah berpikir Lin Feng akan dibantu oleh seorang suci. Yan tetap tenang dan tenang. Dia tertawa dan berkata, bocah laki-laki, apakah kamu sudah melihatnya? Itu murid aku. Segera, dia akan setenar aku. Petik 2. Ketika Fu Hei mendengar Yan Di, dia berpikir, sejak kapan Tuan terkenal? Dan itu adalah Sein. Selir kekaisaran menatap raksasa di kejauhan, dia gemetaran. Di mana Lin Feng? Dia berbalik dan melihat lubang itu lagi. Para anggota klan suci evolusi langit, termasuk Yan Di, masih ada di sana. Pastor Tao itu benar-benar gila, tetapi ia juga penuh teka-teki dan tak terduga. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lin Feng, dia tahu bahwa dia punya rahasia. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan memperhatikan. Di dinasti Tianqi, tanah terus bergetar hebat. Orang-orang mengangkat kepala mereka dan memandangi raksasa itu dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Mengapa raksasa itu datang ke dinasti Tianqi? Tidak ada kultivator dari dinasti mereka yang bisa bersaing dengan raksasa. Akhirnya, ketika raksasa itu tiba, Kaisar Suci Tianqi mendarat di depannya, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba dia tampak jauh lebih tua. Orang suci telah memilih dinasti Tianqi mereka untuk melampiaskan kemarahannya. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kaisar Suci Tianqi. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap seorang kultivator seperti itu. Mereka akan mati jika tidak ada yang membantu mereka. Dia sudah tidak berani bertarung melawan Sue Hao, dan di depan Sein, dia bukan siapa-siapa. Dinasti Tianqi perlu mengubah Kaisar Suci mereka, kata raksasa itu dengan tenang. Dia terdengar seperti sedang berbicara tentang sesuatu yang biasa. Dengan satu kalimat sederhana, dia bisa memutuskan nasib Kaisar Suci. Kaisar Suci harus diubah. Bab 2049, Konsekuensi. Kaisar Suci Tianqi menatap raksasa itu, ketakutan. Dia telah mengikuti klan salju untuk membunuh Lin Feng dan sekarang konsekuensinya tragis. Dia menghadapi seorang suci yang memberitahukan waktunya ketika Kaisar Suci selesai. Dia terdengar tenang dan menyendiri, tetapi Kaisar Suci Tianqi mengerti bahwa dia mungkin akan mati. Begitu banyak dinasti telah bergandengan tangan untuk membunuh Lin Feng, dan Lin Feng sebagai imbalannya memanggil Sein. Bagi Kaisar Suci Tianqi, ini adalah tragedi nyata. Jika Santo marah, dia bisa membuatnya jatuh dan berubah menjadi debu. Dia tahu orang suci memiliki kekuatan itu. Sungguh tragis, tapi itu kenyataan. Aku ingin tahu apakah kamu Lin Feng atau Qin San, kata Kaisar Suci Tianqi. Dia akan mati sehingga dia ingin tahu siapa yang akan membunuhnya. Aku Lin Feng dan orang suci, kata raksasa itu tanpa emosi. Kaisar Suci Tianqi mengangguk dan memberikan semua miliknya kepada seorang lelaki tua yang berdiri di sebelahnya. Kaisar Suci, kata pria tua itu, wajahnya kaku. Paman, kamu bisa menjadi Kaisar Suci untuk saat ini. Chen dan Piao Sue memiliki potensi, di masa depan kamu dapat memilih mereka, atau orang lain, kata Kaisar Suci Tianqi. Pria tua di sebelahnya tampak sangat sedih. Baiklah, bahkan tanpa aku, dinasti Tianqi akan tetap menjadi dinasti Tianqi, kata Kaisar Suci Tianqi dengan senyum sedih. Dia berjalan ke Lin Feng dan berkata, kamu ingin membunuhku untuk apa yang terjadi hari ini? Kamu benar, tapi tidak peduli apa, kamu akan berakhir seperti aku, cepat atau lambat. Kemudian,
Kaisar Suci Tianqi memejamkan matanya, siap menemui kematian. Semua orang tetap diam di dinasti Tianqi. Para pembudidaya yang berkumpul di sana semua menatap raksasa itu. Raksasa itu mengangkat tangannya dan menurunkannya. Bahkan ketika dia dihancurkan, anggota-anggota dinasti Tianqi nyaris tidak percaya itu benar-benar terjadi. Lin Feng meninggalkan dinasti Tianqi, dia tidak bisa bertahan seperti ini lebih lama. Dia telah membunuh Kaisar Suci dinasti Tianqi untuk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Semua orang di kota suci Qitian sekarang akan mengerti itu. Seperti Lin Feng harapkan, ketika Kaisar Suci Tianqi meninggal, berita itu dengan cepat menyebar di mana-mana di kota suci Qitian. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, semua orang memegang lidah mereka. Terlalu banyak tekanan, dinasti terlalu takut Kaisar Suci, tua-tua, dan keluarga mereka bisa mati. Kaisar Suci Tianqi telah meninggal. Tidak ada yang berbicara tentang Lin Feng lagi, mengatakan nama Lin Feng menjadi tabu. Semua itu karena keberadaan orang suci. Orang-orang di kota suci Qitian menyadari betapa kuatnya orang suci. Tentu saja, banyak orang merasa lebih bertekad, mereka semua ingin melampaui keduniawian, mencapai kesucian, dan memandang para Kaisar Sein seperti serangga. Lin Feng kembali ke medan perang dan tenggelam kembali ke tanah. Kinya yang suci tersebar dan menghilang. Di tanah, Lin Feng pergi ke dunia rohnya dan meninggalkan tubuh Sein. Dia merasakan sensasi yang akan meledak kepalanya. Dia merasa sangat lemah dan sakit. Dengan kekuatan lapisan Huang Qi, menggunakan tubuh Sein sangat melelahkan. Tanpa kesadaran orang suci, dia tidak bisa melakukannya. Yan Di sedang menunggu di tanah di luar. Dia menyipitkan matanya dan melihat lubang itu. Dia bertanya-tanya apakah membawa Lin Feng pergi adalah solusi terbaik atau tidak. Di langit, dua orang duduk di atas awan, lampu berkumpul di sekitar mereka. Mereka telah melihat segalanya. Mereka membuat pasangan yang aneh. Salah satu dari mereka memiliki labu alkohol dan terlihat acuh tak acuh. Yang lainnya adalah wanita cantik. Guru, apakah dia akan baik-baik saja? Wanita itu bertanya kepada pemabuk. Pemabuk itu tidak menjawab dengan tergesa-gesa, dia meneguk minuman keras dan berkata, tidak masalah untuk saat ini. Tapi di masa depan, itu akan menjadi masalah besar. Petik 2. Maksud kamu apa? Lin Feng menghadapi banyak masalah. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun di kota suci Qitian yang berani menyerangnya, tetapi bagaimana dengan klan salju? Kata si Jue Laoxian dengan tenang. Wanita itu terkejut, Guru, akankah klan salju berani mengirim Sein untuk bertarung melawan Lin Feng? King Feng tidak bisa membayangkan apa artinya menjadi seorang kultivator yang tiada taranya. Kamu masih muda. Kamu tidak mengerti betapa berharganya tubuh orang suci, terutama tubuh yang masih memiliki kesadaran, kata si Jue Laoxian acuh tak acuh. Dia mengerti persis bagaimana Lin Feng telah menggunakan kekuatan Sein. Dia tahu bahwa anggota klan salju juga mengerti itu. Lin Feng tidak seharusnya menggunakan kekuatan Sein. Tanya King Feng. Dia tertegun. Dia akan mati jika tidak. Lin Feng tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa apapun yang terjadi, ia tidak memiliki pilihan yang baik, kata si Jue Laoxian dengan tenang. Dia menyesap lagi, tampak terpisah dari urusan duniawi. Guru, mengapa? Tanya King Feng, menatap si Jue Laoxian. Mengapa aku tidak membantu Lin Feng sebelum dia menggunakan tubuh Santo? Tanya si Jue Laoxian sambil tersenyum. King Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi si Jue Laoxian menepuk kepalanya dan tersenyum. Jika aku membantu dan melindungi setiap kali dia memiliki masalah, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat? Selain itu, aku tidak bersamanya setiap saat. Dia harus menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Semua pembudidaya tiada banding harus melalui kesulitan yang tak terhitung untuk tumbuh kuat. Petik 2. Apa yang kamu maksud adalah bahwa Lin Feng akan menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi. Menyimpulkan King Feng, matanya berkedip. Gurunya sangat memuji Lin Feng. Aku tidak pernah mengatakan itu. Si Jue Laoxian menyeringai. Namun, setelah menggunakan kekuatan Sein adalah sesuatu yang luar biasa baginya, itu memiliki banyak keuntungan. Guru, bagaimana jika Sein of the Snow Clan menyerang Lin Feng? Dia pasti akan mati, King Feng bertanya padanya. Baiklah, untuk muridku yang baik, aku akan menyinggung klan salju hanya sekali, kata si Jue Laoxian, menggelengkan kepalanya. King Feng menatapnya dengan aneh dan berbisik, apa hubungannya dengan aku? Kalau begitu, aku akan senang untuk beristirahat. Aku tidak akan terlibat saat itu, kata si Jue Laoxian, berbaring di atas awan dan terus minum. Guru, kata King Feng, memutar matanya dan cemberut. Si Jue Laoxian hanya tertawa dan berkata, baiklah, jangan khawatir. Aku akan membantunya untuk terakhir kalinya, tetapi aku akan menyinggung klan salju dan itu tidak akan menyenangkan di masa depan. Di masa depan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Petik 2. Terima kasih banyak, Guru. Tersenyum King Feng. Karena gurunya mengatakan dia akan membantu Lin Feng, dia akan membantu. Kekuatan jiwa Lin Feng pindah kembali ke tubuhnya dan dia mulai perlahan pulih.
Jiwanya tidak gemetar lagi. Lalu, dia keluar dari lubang. Bocah kecil, kamu pasti merasa luar biasa, kan? Desak Yandi, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng bingung, merasa hebat. Jiwanya hampir meledak, menggunakan kekuatan Sein sangat berbahaya. Aku ingin kembali ke dinasti Roh Kudus. Aku pikir ini sudah berakhir, kata Lin Feng. Namun, pendeta Tao tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa kembali ke dinasti Roh Kudus. Mengapa? Tanya Lin Feng. Kamu harus memikirkan konsekuensinya sekarang, kata Yandi. Lin Feng tidak mengerti. Siapa yang akan berani menyerangku sekarang? Tanya Lin Feng. Orang suci klan salju, jelas Yandi. Lin Feng mengerutkan kening dan tetap diam selama beberapa detik. Jika seorang suci benar-benar ingin menyerang aku, kemana aku harus pergi? Dan akankah klan salju benar-benar mengirim Sein untuk bertarung melawanku? Petik 2. Baiklah, kembalilah ke dinasti Roh Kudus, kata Yandi. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti. Kembali. Jika kamu harus menghadapnya, kamu akan menghadapinya cepat atau lambat, kata pendeta Tao tua itu. Kemudian, dia berkata, good heavens, lagi. Lin Feng tidak mengerti. Jika klan salju benar-benar mengirim seorang suci untuk bertarung melawannya, dia bisa mengaktifkan ingatan yang dia terima dari Diviner Kuil Takdir, dan mengatakan dia berasal dari Kuil Takdir. Bab 2050, pengaruh jahat masih ada. Dia duduk bersila di atas Blue Aptala Lotus di dunia rohnya. Kekuatan kosmik terus berputar di sekelilingnya, ada energi kosmik dari 10.000 hal penciptaan. Tanpa pohon kuno rahmat surgawi dan teratai Aptala biru, Lin Feng tidak akan bisa maju begitu cepat dalam hal energi kosmik. Lin Feng bijaksana. Pembudidaya Zun menembus ke lapisan Huangqi ketika kekuatan mereka dikalikan dengan 1000. Setelah itu, tubuh mereka menyatu bersama dengan bumi dan langit di sekitar mereka. Namun, kekuatan bumi dan langit yang sebenarnya tidak terbatas. Ketika orang suci bergerak, kekuatan terus mengembun di sekitar mereka dan badai muncul di sekitar mereka. Kekuatan bumi dan langit seperti milik mereka. Mereka hanya harus menggerakkan tangan mereka untuk menggunakannya, gumam Lin Feng. Setelah mengendalikan tubuh Sein, itu adalah perasaan yang dia alami. Orang suci tidak memiliki batasan. Sensasi yang luar biasa. Mereka juga bisa mengendalikan jiwa orang. Ketika dia mengendalikan tubuhnya sendiri, dia tidak punya masalah dan tidak ada yang tidak menyenangkan, dia selaras dengan tubuhnya sendiri. Tetapi ketika dia mengendalikan tubuh Santo, Lin Feng menyadari betapa luar biasanya jiwa manusia. Dia harus menjadi jauh lebih kuat untuk menjadi seorang kultivator yang tiada taranya. Mereka milik dunia yang sama sekali berbeda. Lin Feng terkejut karena dia telah dibersihkan 3 kali dengan kekuatan Deva Marakalpa sebagai kaisar tingkat tinggi, dan dia menjadi lebih kuat setelah mengendalikan tubuh Sein. Namun, setelah pulih, keterampilan iblisnya menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu, Lin Feng kembali ke kolam iblis dan membersihkan tubuh fisik Deva Mara. Tubuh fisiknya menjadi semakin menakutkan. Lin Feng tahu bahwa karena dia telah mengendalikan tubuh Sein, lebih mudah baginya untuk menjadi lebih kuat secara fisik. Dia merasa lebih baik secara fisik. Jiwa dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Lin Feng bahkan lebih bertekad, dan merasa lebih optimis tentang masa depannya. Dia terus maju dengan cepat. Pada tingkat kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Dia duduk bersila di Blue Aptala Lotus dan setelah itu, sebuah pola senjata muncul di belakangnya. Dia telah menyerapnya dengan rohnya, dan mencampurnya dengan darahnya. Ki-nya akhirnya tenang. Meng Qing duduk tidak jauh darinya dan tersenyum, Zetian kecil, lihat ayahmu, dia melakukan begitu banyak untukmu, keluar dengan cepat. Haha, dia juga akan keluar dengan cepat. Ketika Meng Qing mendengar Lin Feng, dia tersenyum. Lin Feng berhenti berlatih kultivasi dan mendarat di sebelah Meng Qing. Dia menyentuh perut Meng Qing dan merasakan sesuatu bergerak. Bocah kecil, dengarkan ibumu atau aku akan memarahimu saat kamu keluar. Tersenyum Lin Feng. Meng Qing tertawa. Jangan menakuti bayi kita, kalau tidak dia tidak akan keluar. Lin Feng, akankah klan salju menyerangmu? Meng Qing bertanya pada Lin Feng. Lin Feng awalnya tidak berniat untuk memberitahu Meng Qing apapun, tapi dia harus tahu. Lin Feng baru saja memberitahunya beberapa hal, dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran darinya, dan persepsinya cukup akut. Klan salju adalah klan asalnya, dan dikenal kuat. Jangan khawatir, kamu bisa mengandalkanku. Lin Feng tersenyum. Meng Qing meletakkan tangannya di wajah Lin Feng dan menatapnya dengan lembut. Jika kamu tidak bisa bertahan hidup, aku bisa kembali ke klan salju. Keamanan kamu adalah hal yang paling penting. Aku memiliki tubuh tipe Raja Celestial, klan salju tidak akan melakukan apapun untuk aku. Petik 2. Gadis bodoh, kata Lin Feng, membelai pipi Meng Qing sebagai balasan. Dia mencium bibirnya, mereka berdua tersenyum, saling memahami tanpa bicara. Lin Feng, apakah kamu pikir Lin Zetian akan lebih mirip kamu atau aku? Meng Qing meletakkan kepalanya di bahu Lin Feng dan tersenyum. Akan lebih baik jika dia lebih mirip kamu, jawab Lin Feng riang.
Meng Qing tertawa dan bertanya-tanya, apakah dia akan seperti kamu? Apakah dia akan bepergian ke seluruh dunia dan menyinggung banyak wanita seperti kamu? Petik 2. Lin Feng tertawa dan berkata, haha, bukankah itu bagus? Apakah kamu tidak takut itu akan mempengaruhi kultivasinya? Beberapa orang bertekad, beberapa orang juga sendirian, beberapa orang percaya diri dan tenang, orang lain hanya fokus pada kultivasi. Itu selalu tergantung pada orang. Lin Feng berbeda dari banyak orang. Dia tersenyum, lihatlah Kaisar Suci dan selir suci itu. Kamu iri pada mereka, tanya Meng Qing. Istri aku seperti makhluk surgawi, bagaimana aku bisa iri pada mereka? Orang lain iri padaku. Lin Feng tertawa balik. Dia tahu bahwa Meng Qing sedang bercanda. Mereka adalah dua orang yang benar-benar jatuh cinta. Mereka telah melalui begitu banyak hal bersama. Namun, beberapa orang tidak bermaksud untuk melepaskan Lin Feng. Beberapa penggarap klan salju mendarat di dinasti Tianqi, di mana ada Kaisar Suci yang baru, paman Kaisar Suci sebelumnya. Ketika dia melihat mereka, dia tidak terlihat bahagia seperti di masa lalu. Kami menderita kerugian besar, apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Kaisar Suci dengan tidak sopan. Kultivator klan salju mengerutkan kening dan salah satu dari mereka berkata, Sein kita sedang dalam perjalanan, dia akan tiba dalam 3 hari. Kaisar Suci ketakutan dan jantungnya mulai berdebar kencang. Sein. Klan salju telah mengatakan satu kalimat dan cukup untuk menakut-nakuti mereka sampai mati. Seorang suci dari klan salju akan datang ke kota. Jadi apa hubungannya dengan dinasti Tianqi? Tanya Kaisar Suci yang baru. Dia berusaha tetap tenang dan tenang. Terakhir kali, dinasti dan klan suci kuno mengelilingi Lin Feng dan kemudian membiarkannya melarikan diri. Itu tidak akan terjadi untuk kedua kalinya, kata kultivator klan salju dengan tenang. Biarkan dia melarikan diri. Kaisar Suci tersenyum dingin. Klan salju benar-benar tak tahu malu. Klan salju telah melarikan diri terlebih dahulu. Kedua kalinya, maksudmu kita akan mengelilingi Lin Feng lagi? Tanya Kaisar Suci, tidak memahami sudut pandang mereka. Memang, kata pembudidaya kuat klan salju. Dia tidak menyadari bahwa Kaisar Suci menganggapnya konyol, dan hanya mengangguk dengan tenang. Kaisar Suci berkata dengan dingin, karena Santomu akan datang, mengapa kita perlu membuang waktu? Kita perlu Lin Feng untuk menggunakan tubuh orang suci. Dan kami membutuhkan kamu untuk berurusan dengan Lin Feng, kamu mengerti? Tanya kultivator klan salju. Kaisar Suci tercengang. Klan salju ingin Lin Feng menggunakan tubuh orang suci lagi, dan memberi mereka alasan untuk mengirim orang suci. Mengapa Sein tidak menyerang secara langsung? Mengapa kamu membutuhkan seseorang untuk memprovokasi situasi? Tanya Kaisar Suci. Jika Sein kita menyerang Lin Feng secara langsung, dia tidak akan menggunakan tubuh Sein secara langsung, jelas kultivator klan salju dengan acuh tak acuh sebelum mulai berjalan pergi. Beberapa pembudidaya kuat dari klan aku sudah pergi ke dinasti dan klan suci kuno lainnya. Tentu saja, kamu bisa menolak, tetapi konsekuensinya adalah... Hehe, ucap pria itu dengan tawa sebelum pergi. Kaisar Suci sangat marah. Kaisar Suci dinasti Tianqi telah meninggal, dan sekarang mereka ingin memulai lagi. Aku akan memberitahumu kapan waktu yang tepat. Kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin bergabung atau tidak, kata pembudidaya klan salju sambil pergi. Kaisar Suci sangat marah, tetapi bisakah dia menolak? Bab 2051, Lin Feng is dead, subscribe Penatua. Qin Gan dari dinasti Qin tiba di dinasti Roh Kudus, dia ingin melihat Lin Feng. Karena ada hubungan baru di antara mereka berkat Santo, dinasti Roh Kudus menerimanya. Apa yang kamu inginkan dari aku, Qin Gan? Tanya Lin Feng kepada Kaisar Suci dengan tenang. Aku datang untuk tubuh orang suci, aku ingin kamu mengembalikan tubuhnya, kata Qin Gan dingin. Namun, Lin Feng hanya mendengus dingin. Qin Gan tidak geram, tetapi berkata, beberapa waktu yang lalu, klan salju, dinasti, dan klan suci kuno ingin membunuhmu. Sementara dinasti Roh Kudus melindungi kamu, yang paling penting adalah bahwa klan salju mengirim seorang suci ke sini untuk kamu. Aku tidak ingin tubuh leluhur aku berakhir di tangan klan salju. Qin San adalah leluhur kita. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia terkejut seorang suci dari klan salju datang untuknya. Yan dibenar. Jika aku memberi kamu tubuh, bagaimana kamu bisa melindunginya? Kata Lin Feng dengan dingin. Aku datang ke sini diam-diam. Beri aku tubuh dan melarikan diri dari kota suci Qitian. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan begitu, itu akan menjadi sempurna untuk kita berdua, kata Qin Gan kepada Lin Feng. Tidak dibutuhkan. Jika orang suci datang, kita akan melihat apa yang terjadi, jawab Lin Feng merata. Silakan pergi, Kaisar Suci Qin. Kekuatan yang menakutkan mengelilingi Lin Feng, dan darahnya hampir berhenti mengalir. Namun, ketika Qin Gan melepaskan kekuatan itu, ki lain berguling dari luar halaman dan mengelilinginya. Perhatikan kata-katamu, kata sebuah suara dengan acuh tak acuh. Qin Gan tidak mengingat ki-nya. Dia memandang Lin Feng dan berkata,
kamu ingin leluhur aku dicuri oleh klan salju. Jika kamu berani, cegah mereka melakukannya. Jika kamu tidak punya nyali, maka berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu ingin aku memanggil leluhur kamu lagi dan membuatnya menamparkan wajah kamu lagi? Kata Lin Feng dengan dingin dan jijik. Qin Gan tetap diam dan mendengus dingin, sebelum bangkit untuk pergi. Saat pergi, dia berkata, cepat dan pergi, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah Qin Gan pergi, siluet berkedip-kedip. Kaisar suci dari dinasti Roh Kudus dan Yan Di mendarat di depan Lin Feng. Aku benar, begitu. Klan salju mengirim Sein, mereka kejam, kata Yan Di. Sobat lama, apakah kamu punya solusi untuk melamar? Tanya Lin Feng kepada Yan Di. Meskipun aku seorang pembudidaya yang sangat kuat, seorang suci pada akhirnya lebih kuat dari aku. Mereka bisa membuat dunia runtuh. Mereka telah melampaui keduniawian dan mencapai kesucian. Aku tidak berdaya ketika menghadapi orang suci, kata Yan Di, menggelengkan kepalanya. Lin Feng malu dan berkata, suatu hari, kamu tidak memberitahu aku tentang itu. Bajingan ini, apakah dia ingin Lin Feng mati? Lin Feng tidak bisa berurusan dengan Sein. Bahkan jika dia mengendalikan tubuh Sein, itu tidak akan berhasil. Sekarang Sein tetap tidur, jadi Lin Feng bahkan tidak bisa menggunakan tubuhnya. Tapi kamu tidak akan mati, kata Yan Di dengan sabar. Dan begitu banyak orang yang memperhatikanmu, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika orang suci klan salju ingin menemukan kamu, dia akan menemukan kamu dengan mudah. Petik 2. Lin Feng tetap diam. Apa yang bisa dia lakukan terhadap seorang suci? Universitas juara, dinasti Roh Kudus, semua orang yang dikenalnya, tidak ada yang bisa membantunya. Semua orang tampak termenung, termasuk Roh Kudus Kaisar Suci. Lin Feng telah mengguncang seluruh kota. Dia memiliki tubuh Sein, dia membunuh seorang Kaisar Suci, dia telah membuat semua dinasti dan klan suci kuno tutup mulut, dan sekarang, setelah waktu yang singkat, dia dalam bahaya lagi. Itu berbeda kali ini, namun, seorang suci yang mencarinya. Evolusi surgawi klan suci dan dinasti Roh Kudus tidak bisa melindunginya lagi. Dia dikutuk, sepertinya. Hari ini, dinasti Roh Kudus tenang. Keesokan harinya, cahaya terang muncul di kejauhan dan menerangi kota kuno. Anggota dinasti Roh Kudus ketakutan. Banyak orang berkumpul dan bergerak bersama. Mereka harus waspada. Lin Feng akan mati. Dia selamat dari pertempuran pertama, tetapi kali ini, itu berbeda. Banyak orang ingin membunuh Lin Feng dan mencuri hartanya. Dinasti Roh Kudus tidak mengadakan perjamuan kali ini, mereka hanya diam saja. Orang-orang dari kota suci Qitian tidak berpikir situasinya akan memburuk dengan sangat buruk. Dinasti Tianqi, dinasti Gurun Besar, dinasti Giok kuno, dan dinasti Qin bergandengan tangan. Dinasti Qin masih ingin Lin Feng mati, meskipun Qin Gan diam-diam pergi menemui Lin Feng. Selain dinasti, banyak orang telah berkumpul, termasuk beberapa kelompok yang bukan dari kota suci Qitian. Lin Feng tidak berpikir bahwa Ji Clan dan Pei Clan juga akan datang. Sisa-sisa bersejarah telah muncul di Science World. Hampir semua kelompok daerah gelap malam tahu tentang apa yang terjadi di sana dan tertarik. Klan Pei dan Ji Clan telah memperhatikan Lin Feng sepanjang waktu, dia hanya belum tahu tentang hal itu. Kepingan salju muncul di dinasti Roh Kudus. Tekanannya menakutkan. Beberapa orang mulai panik ketika itu berkembang menjadi badai salju. Tapi itu sangat tenang. Banyak orang telah melarikan diri ke dunia kecil. Ketika seorang Sein bertempur, orang-orang di sekitar bisa dengan mudah dibunuh. Pada saat yang sama, beberapa siluet berkedip dan muncul di mana Lin Feng. Karena kalian semua ada di sini, muncul saja. Kata suara nyaring. Semua orang di dinasti Roh Kudus mendengar suara itu. Pada saat itu, pembudidaya kuat dinasti merasakan energi yang menindas. Itu bahkan lebih berbahaya daripada waktu sebelumnya. Mereka yang telah gagal pada waktu sebelumnya tidak akan menerima kehilangan untuk kedua kalinya. Suasana mulai bergetar, dan gempa bumi dimulai pada dinasti Roh Kudus. Banyak bangunan mulai runtuh, menambah teror. Lin Feng mengangkat kepalanya, merasakan kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud. Kultivator yang kuat di sekitarnya membentuk tirai sehingga ia berada di bawah tekanan yang lebih sedikit. Ini akan menjadi lebih buruk dari yang aku kira, kata pendeta Tao tua dengan acuh tak acuh. Lin Feng juga bisa merasakan betapa mengerikan tekanan itu. Terakhir kali, mereka gagal dan aku membunuh beberapa kaisar besar. Aku bahkan membunuh kaisar suci dinasti Tianqi. Sekarang, mereka menjadi gila. Bahkan tanpa orang suci, mereka sangat marah sehingga mereka bisa menang, renung Lin Feng dengan tenang. Yan Di menggelengkan kepalanya. Dinasti Roh Kudus dan evolusi surgawi klan suci tidak bisa berbuat banyak. Kultivator yang kuat muncul di sekitar. Yan Di melirik orang-orang itu. Dia tidak mengerti, klan salju telah mengirim seorang suci, mengapa mereka membutuhkan begitu banyak orang. Dan di mana Santo? Pedang yang menakutkan muncul di langit, dikelilingi oleh jutaan busur petir. Itu langsung menghancurkan tirai energi yang diciptakan oleh semua pembudidaya yang kuat. Lin Feng merasakan tekanan yang menakutkan dan didorong ke lututnya. Lin Feng,
Kamu harus mati hari ini, kata seseorang dengan dingin. Dia melompat ke depan dan beberapa kekuatan membombardir kehendak Lin Feng. Lin Feng, kamu kurang ajar, kamu berani membunuh seorang kaisar suci, kota suci Qitian tidak mengakuimu. Teriak makhluk surgawi dari dinasti Jade kuno. Lebih banyak kekuatan menyerang Lin Feng, dan dia batuk kesakitan. Dia terluka sekarang. Mudah bagi Kaisar Sein dan Kaisar Surgawi untuk melukainya. Mereka ingin aku menggunakan tubuh orang suci. Orang suci sudah ada di sini. Lin Feng menyadari, mengangkat kepalanya. Salju terus turun. Seorang lelaki tua muncul tinggi-tinggi di langit, tampak menyendiri dan sombong. Dia seputih salju. Dia adalah Santo Klan Salju. Bab 2052, Kebenaran, Subscribe Penatua. Dinasti Roh Kudus, menyerah. Lin Feng akan mati, kata Kaisar Suci Dinasti Tianqi. Lin Feng telah membunuh Kaisar Suci mereka sebelumnya, itu adalah tragedi yang harus dibalas. Kaisar Suci Ling melirik, tekanan padanya mendidih sekarang. Seorang kultivator yang kuat melangkah maju dan celah mengerikan muncul, seolah-olah langit akan runtuh. Sinar cahaya muncul, diikuti oleh tangan yang merusak. Pasir meledak di sekeliling dan berubah menjadi seekor naga. Itu tampak seperti akhir dunia. Lin Feng tidak bisa berdiri lagi. Tulangnya terus berderak. Dia merasakan sensasi dunia jatuh ke punggungnya. Tidak akan ada kegagalan kedua. Banyak bajingan. Aku tidak tahan, kata Yandi. Dia telah menggunakan mantra penyebaran, tetapi itu sudah rusak. Tekanannya sangat besar sehingga telah menghancurkan mantra penempatannya. Sebuah bayangan hitam mendarat di depan Lin Feng. Dia mengenakan jubah hitam, dan terlihat anggun. Dia tampak jauh lebih tinggi saat ini. Di punggungnya, bayangan hitam legam raksasa muncul saat dia duduk bersila. Roh suci muncul dan mulai berputar tentang mereka. Terima kasih banyak, kata Lin Feng. Wanita itu tampak rapuh tetapi dia melindunginya. Dia merasa tergerak dan tersentuh. Meskipun mereka telah bercinta, mereka tidak dekat. Huff. Di langit, orang-orang mendengus dingin. Beberapa pembudidaya yang kuat terus mendekat. Tekanannya semakin buruk. Apa yang akan dilakukan oleh dinasti Roh Kudus dan klan suci evolusi suci terhadap begitu banyak orang? Energi pelindung mereka terus pecah, dan tumpah. Energi terus mencapai Lin Feng. Jika ada yang mencoba melindungi Lin Feng, mereka akan membunuh mereka. Dao merusak. Lin Feng mengerutkan kening dan melihat seorang pria tua yang melepaskan dao merusak. Lin Feng mengangkat kepalanya. Ada banyak roh suci di sekitar wanita itu, dia bereaksi seketika. The Destructive Dao mencapai salah satu roh suci dan menghancurkannya. Kamu bisa turun, mereka tidak akan membunuhku, kata Lin Feng. Tapi kamu akan terluka, itu akan menjadi bencana, jawab wanita itu dengan hangat. Lin Feng tidak mengerti mengapa dia begitu baik padanya. Jika kamu terluka, itu akan lebih buruk, jawab Lin Feng dengan tenang. Aku tidak akan, jangan khawatir, kata wanita itu dengan suara serak. Lin Feng mengerutkan kening. Wanita ini berasal dari dinasti Roh Kudus, dia tidak bisa mengenalnya dari orang lain. Tetapi di sisi lain, dia memiliki perasaan yang akrab. Dia terdengar lebih akrab dari sebelumnya. Apakah mereka saling kenal dari tempat lain? Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Dia ragu untuk pertama kalinya. Wanita itu menggigil dan menjawab, aku ibu Lin Qiongsheng. Lin Feng tetap diam. Dia tidak bertanya lagi, apalagi sekarang dia menghadapi bahaya besar. Kultivator fokus pada kultivasi bukan karena mereka terobsesi, tetapi juga karena mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, pikir Lin Feng. Itu adalah kehidupan di dunia kultivasi. Di langit, energi pertahanan dari klan suci evolusi surgawi dan dinasti Roh Kudus terus bergerak. Anggota klan salju juga telah tiba. Mereka berada di langit di atas Lin Feng dan menatapnya dengan dingin. Mereka harus menghancurkan pertahanan pertama, dan kemudian mereka akan menindas Lin Feng. Bunuh wanita itu, kata seorang lelaki tua dari klan salju dengan dingin. Tekanan menjadi lebih buruk lagi, gemuruh di udara dan mengguncang tanah. Wanita itu menjadi sasaran. Pedang bersalju turun dari langit. Seorang kultivator Roh Kudus memblokirnya. Namun, seseorang juga melayang dan terserang kejutan. Wanita itu terkejut. Semua siluet di sekelilingnya mengembun dan berubah menjadi pedang raksasa, saat udara terus meletus dari konflik energi. Santa klan salju tidak muncul, tanya Yandi. Dia terkejut. Dia tidak menyangka klan salju akan memaksa yang lain untuk mengelilingi Lin Feng. Pada saat itu, dua orang bersama di langit. Mereka duduk dan tampak tenang. Salah satunya adalah salju putih, Sein dari klan salju. Orang lain adalah si Jue Laosian. Mereka menyaksikan kejadian di bawah, bukan berkelahi. Pada saat yang sama, beberapa suara bergerak menyebar di udara. Pegunungan meledak. Kultivator salju klan yang kuat berkata, banyak orang berpikir kamu setengah Sein, aku tidak akan berpikir kamu akan menjadi yang asli. Tapi aku tidak akan menyerah hari ini. Petik 2. Dia mendapatkan Santo, itu harus menjadi miliknya. Kamu orang suci, bagaimana kamu bisa bertarung melawan seorang anak? Si Jue Laosian membantah dengan tenang. Bocah itu menyinggung klan salju.
Dia harus mati, dan tubuh akan menjadi milik kita. Petik 2. Aku tidak bisa mencegahmu membunuhnya dan mencuri tubuh orang suci. Namun, jika kamu membunuh bocah itu, bersiaplah untuk melihat beberapa pembudidaya muda kamu mati juga, termasuk orang-orang yang memiliki tubuh tipe raja, kata si Jue Laoxian, dengan santai minum beberapa minuman keras. Dia marah, apa yang telah Lin Feng lakukan pada klan salju. Kamu mengancamku, tuntut Saint of the Snow Clan. Semuanya mulai membeku di sekitar mereka. Kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuh anak kecil itu. Kamu mengancam aku. Aku tidak mengancam kamu, kata si Jue Laoxian dengan tenang. Dia tidak terlihat marah, tetapi udara mulai mengental di sekitarnya. Beberapa celah muncul di es di sekitar mereka. Mereka berdua tetap diam. Suasananya meledak. Energi itu tidak terlihat dan tidak berwujud. Wanita yang melindungi Lin Feng terus diserang. Bahkan jika penggarap kuat dinasti Roh Kudus melakukan semua yang mereka bisa untuk melindunginya, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sudah cukup. Ketika Lin Feng melihat wanita itu diserang tanpa henti, dia naik ke udara. 81 naga muncul di langit. Semua orang memandang Lin Feng, menunggu. Seseorang akan membunuhnya sekarang. Kerumunan terkejut, karena bahkan jika beberapa orang datang karena mereka ingin Lin Feng mati, tujuan utamanya adalah membiarkan klan salju membunuhnya. Turun. Dua pembudidaya turun dari langit dan meraih Lin Feng, dia tidak bisa bergerak lagi. Lin Feng tidak berdaya, dikelilingi oleh terlalu banyak orang. Beberapa serangan bergerak ke arah naga Qian, tetapi naga Qian menghancurkan mereka. Ji Clan. Lin Feng sangat menderita dan marah. Wanita itu tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan bangkit untuk mulai menyerang naga Qian. Dia batuk darah, dan kerudungnya jatuh, basah oleh darah. Hati Lin Feng berkedut. Betapa gagahnya. Biarkan aku pergi, teriak Lin Feng dengan marah. Dia ingin membebaskan diri dari dua orang. Wanita itu terus menyerang naga Qian, dia melakukan semua yang dia bisa. Dia terus batuk darah. Lin Feng merasa sangat sedih, bertanya-tanya mengapa dia mengambil semua risiko itu untuk melindunginya. Apakah itu karena mereka telah bercinta? Atau apakah itu karena Lin Qiongsheng? Lin Feng tahu bahwa semua roh suci yang muncul di sekelilingnya sebenarnya bukan tubuh nyata, mereka adalah ilusi. Tetapi setiap kali tubuh dihancurkan, dia terluka. Namun, dia tidak berhenti melindunginya. Dia siap mati untuknya. Akhirnya, satu naga Qian ditinggalkan. Lin Feng agak lega. Dua pembudidaya di sebelahnya juga bangkit kembali ke posisi mereka sebelumnya. Naga Qian terakhir meledak. Naga-naga itu telah dilepaskan oleh Saint Emperor. Satu naga sudah cukup untuk membunuh Lin Feng. Dia telah kehilangan banyak roh untuk menghancurkan mereka. Pada saat itu, dia jatuh dari langit dengan lembut. Hati Lin Feng terus berkedut. Dia berlari ke arahnya dan menangkapnya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat wajahnya, saat cadarnya jatuh. Ketika dia melihatnya, rasanya seperti dunia runtuh. Lin Feng memiliki kesan dia akan meledak. Tidak. Tiba-tiba, mata Lin Feng berubah abu-abu, dia tampak hancur, dan hatinya hancur berkeping-keping. Bab 2053, Saldo, Subscribe Penatua. Pada saat itu, Lin Feng mengerti mengapa dia rela melahirkan anaknya, dan mengapa dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya. Semua itu karena satu hal, pohon-pohon cinta. Energi iblis terus muncul dari tubuhnya dan berdenyut di sekitarnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kultivator Ji Clan yang kuat. Jika aku tidak mati, aku akan menghancurkan Ji Clan. Suaranya berisi kekuatan kutukan. Bahkan Saint Emperor of the Ji Clan menggigil ketika dia mendengar Lin Feng. Jika dia tidak berhasil membunuh Lin Feng hari ini, suatu hari nanti Lin Feng akan menjadi lebih kuat dan dia akan membunuh mereka semua. Namun, sejak Lin Feng mengatakan itu, Ji Clan bahkan lebih termotivasi untuk membunuhnya segera. Di langit di atas awan, energi Saint ada di mana-mana, celah muncul di langit. Seseorang turun dari langit. Ketika Santo Kaisar Ji Clan melihat itu, dia mulai gemetaran dengan keras. Dia jelas mengenali orang itu, si Jue Laoxian. Dia telah membunuh beberapa orang mereka di kota suci juga. Hal-hal tidak terlihat baik lagi. Pada saat yang sama, lebih banyak kepingan salju muncul, dan wilayah itu berubah menjadi daerah yang dingin. Seorang lelaki tua seputih salju muncul. Ketika para penyerang melihatnya, mereka merasa lega. Saint of the Snow Clan telah muncul. Si Jue Laoxian telah mendengar betapa marahnya Lin Feng, jadi dia turun dari langit. Dia merasa sedih untuk Lin Feng. Dunia itu kejam. Muridnya menyukai Lin Feng, tapi Lin Feng sudah memiliki banyak wanita. Lin Feng menunduk dan menatap wanita di lengannya, kesedihan membanjiri dirinya. Dia seharusnya tahu itu dia. Dia menjadi lebih kuat daripada yang pernah dia pikirkan, tetapi pada akhirnya dia masih mempertaruhkan nyawanya untuknya. Lin Feng yakin bahwa kamu tidak pernah melupakannya. Mungkin pengamatnya bahkan adalah Yu Yu. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu melindunginya. Tetapi mengapa dia menolak untuk menunjukkan wajahnya? Apakah itu karena dia telah berjanji sumpah sebagai Watcher? Lin Feng melepaskan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Dia menangis,
air matanya jatuh ke wajahnya. Dia tidak bergerak, dan bahkan tidak terlihat sedih. Kamu pasti akan baik-baik saja. Lin Feng melepaskan lebih banyak kekuatan hidup, yang mengalir Yuyu. Para dewa tidak bisa meninggalkannya. Pada saat yang sama, dia menghentakkan jiwanya. Kamu tidak bisa mati. Aku ingin meningkatkan Qiong Sheng dengan kamu, kata Lin Feng lembut. Si Jue Laoxian menghela nafas. Bunuh dia, kata seseorang dengan dingin. Orang-orang menjadi gugup lagi, dan energi yang menindas bangkit kembali. Jika ada yang berani mengatakan itu lagi, aku akan membunuh mereka, kata si Jue Laoxian dengan tenang, sambil menenggak botolnya. Semua orang berhenti bicara. Semua pembudidaya yang kuat memandang Saint Klan Salju, karena dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan si Jue Laoxian. Kamu pikir kamu bisa menghentikan semuanya sendirian? Ada begitu banyak orang di sini. Kamu konyol, kata Santa Klan Salju dengan tenang. Bahkan jika dia harus bertarung melawan si Jue Laoxian, dia tidak mau menyerah. Tidak ada yang akan melupakan kematian Kaisar Suci Dinasti Tianqi. Lin Feng benar-benar marah sekarang. Suatu hari, jika dia menjadi lebih kuat, dia akan membalas dendam pada mereka semua. Mereka harus membunuhnya. Ada juga dinasti Roh Kudus, kata Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus. Kami tidak tahu mengapa ada ketegangan antara klan Salju dan Lin Feng. Yang mengejutkan, mereka bahkan mengirim seorang suci untuk menghadapinya. Namun, Lin Feng adalah pangeran dinasti suci kami, dan wanita itu adalah wanita suci dari dinasti kami. Dia selir kekaisaran. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi mereka. Petik 2. Dan evolusi surgawi klan suci, yang menambahkan tanpa emosi. Santa Klan Salju memandang orang-orang itu dan berkata dengan tenang, itu masih belum cukup. Semua orang itu datang ke sini, apakah kamu setuju atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Kamu tidak memiliki cara untuk melindungi diri sendiri lagi. Petik 2. Santa Klan Salju tidak peduli tentang kehidupan Tang Yuyu. Dia bukan Lin Feng, dia seorang suci. Bahkan orang-orang yang memiliki tubuh tipe raja belum tentu memiliki potensi untuk menjadi orang suci. Dia tidak peduli pada siapapun, dan dia juga tidak takut pada siapapun. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah si Jue Laoxian. Tetapi bahkan jika si Jue Laoxian membantu klan suci evolusi surgawi dan dinasti Roh Kudus, itu masih belum cukup. Klan Salju tidak takut pada mereka. Kekuatan Deva Marakalpa bergulung-gulung di udara. Tidak ada yang peduli. Energi Lin Feng tidak memengaruhi mereka sama sekali. Tetapi pada saat yang sama, kedua orang suci itu memandang ke kejauhan. Sekelompok orang datang. Kedua orang suci telah memperhatikan kelompok orang itu beberapa waktu sebelumnya, tetapi sekarang mereka baru mulai menyadari bahwa orang-orang itu datang karena pertempuran ini, dan tidak ada dari mereka yang terlihat lemah. Bersama kami, itu sudah cukup, kan? Seru suara keras. Sekelompok orang tiba untuk berdiri di dekat Lin Feng. Mereka tampak lega, mereka tidak terlambat. Ada 4 leluhur dari Universitas Champion, dan 6 Kaisar Sein bersama mereka. Secara total, mereka adalah selusin Kaisar Sein. Itu adalah barisan yang menakutkan. Di 3 kota utama daerah gelap malam, ada universitas, mereka selalu diam-diam. Ada 8 leluhur di Universitas Champion dan sekarang mereka selusin Kaisar Sein. Tentu saja, mereka tidak bisa bersaing dengan orang suci. Universitas Champion. Para anggota Jiklan tercengang. Universitas Champion secara mengejutkan ingin membantu Lin Feng. Para pembudidaya terkuat dari Universitas Champion ada di sana. Selain Universitas Champion, ada juga orang-orang dari dunia satwa. Puan Xiao juga ada di sana. Dengan kultivator kuat dari klan suci evolusi surgawi dan dinasti Roh Kudus, mungkin cukup untuk berurusan dengan semua orang di sana. Lin Feng memandang Tuan Xiao, dia masih memegang Tang Yuyu. Dia segera terbang ke Mr. Xiao. Mr. Xiao segera mengerti apa yang diinginkan Lin Feng. Tuan Xiao, selamatkan dia, kata Lin Feng, menyerahkan Tang Yuyu ke Tuan Xiao. Serahkan padaku, kata Tuan Xiao, mengambil Tang Yuyu. Dia turun dari langit dan mengerutkan kening. Tang Yuyu cedera sangat serius. Setelah memahami kekuatan Dao, pembudidaya akhirnya benar-benar menjadi pembudidaya. Jalan mereka ditentukan. Ketika Lin Feng telah melihat Qiu Yuesin di Gunung Penghancur Dao, dia telah melihat betapa menyakitkannya itu. Dan Tang Yuyu telah diserang dengan parah. Jiwa dan meridiannya terluka. Jika Lin Feng tidak menginjak jiwanya, dia akan terbunuh. Mr. Xiao mengeluarkan sebutir dan memasukkannya ke mulut Tang Yuyu. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan menakjubkan yang mulai mengalir di seluruh tubuhnya dan menyembuhkannya. Pada saat yang sama, kekuatan Deva Marakalpa turun dari langit ke Lin Feng. Namun, Lin Feng tampak tidak terpengaruh. Dia hanya melihat musuh-musuhnya di sekitar dengan dingin. Dia akan mengingat teman dan musuhnya selamanya. Untuk dinasti kota suci Qitian, itu adalah kegagalan kedua mereka. Untuk Jiklan, ini adalah yang ketiga kalinya. Bab 2054 Perjanjian, Subscribe Penatua. Tidak ada yang mengira segalanya akan berakhir seperti ini. Kedua belah pihak sangat kuat. Klan Salju, 4 dinasti,
beberapa klan suci kuno. Anehnya, semua orang bersama-sama tidak bisa menindas Lin Feng. Dan bahkan dua orang suci telah muncul. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak ada yang tampak santai, mereka semua gelisah. Tuan, klan salju memprakarsai segalanya. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk membantu kamu, kami tidak bisa menyerah di tengah jalan, kata seorang kaisar suci. Lin Feng harus mati. Dinasti khawatir karena Lin Feng juga mengendalikan tubuh Shen. Dinasti sudah terlalu jauh. Kamu adalah universitas juara yang memalukan, kata leluhur Sitian dengan dingin. Di kejauhan, beberapa suara siulan mengumumkan kedatangan beberapa orang yang lebih muda. Kamu kurang ajar, teriak kaisar suci dari dinasti gurun besar secara eksplosif. Orang-orang muda itu berasal dari dinasti gurun besar. Universitas Champion adalah bajingan sombong. Setuju Putri Giok Suci. Beberapa pembudidaya kuat dari Universitas Champion menangkapnya. Pada saat yang sama, anggota klan Zuo mendengus dingin. Seorang pria muda ada di sana, Zuo King. Kita, begitu banyak dinasti datang untuk menyerang Lin Feng, murid kami, dan sekarang kamu menghina kami. Betapa tidak tahu malu, kamu dapat mencoba dan membunuh para jenius kita, tetapi kita tidak bisa melindunginya. Jika Lin Feng meninggal hari ini, kami akan membunuh semua anak muda kamu, kata leluhur Sitian dengan dingin. Dan klan Ji, dan klan Pei, Ji Chang adalah mahasiswa di Universitas Champion. Kami tidak pernah meminta apapun darinya, tapi dia lebih baik tidak melakukan apapun yang cerdik. Dia beruntung dia juara. Petik 2. Kamu lebih baik menarik garis yang jelas antara Universitas Champion dan ketegangan antara Lin Feng dan Ji Clan, kata Saint Emperor of the Ji Clan dengan dingin. Huff. Leluhur Sitian mendengus dingin. Lin Feng mengerti bahwa klan Ji dan klan Pei bukan satu-satunya klan yang terlibat. Betapa berisiknya. Kamu datang dan sekarang kamu mengancam Lin Feng, seorang kaisar. Itu di bawah kamu. Jika Lin Feng meninggal hari ini, klan suci evolusi surgawi akan membantu Universitas Champion membunuhmu. Petik 2. Dan dinasti Tianqi, kata kaisar suci dinasti Tianqi dengan dingin. Jadi, kami ingin membunuh Lin Feng, apakah itu berarti kamu akan mencoba dan menghancurkan klan salju? Tanya santo klan salju dengan acuh tak acuh. Semua orang terkejut. Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah si Zhuge Laoxian. Jika klan salju menyerang Lin Feng, anggota klan salju lainnya tidak akan pergi hari ini, kata si Zhuge Laoxian dengan tenang namun muram. Kerumunan menggigil, orang suci juga bisa marah. Klan salju berbicara seolah-olah si Zhuge Laoxian tidak ada di sana, dan itu membuatnya marah. Dan jika kaisar besar menyerang Lin Feng, aku akan membunuh mereka juga, si Zhuge Laoxian menambahkan dengan acuh tak acuh. Mereka yang datang untuk membunuh Lin Feng semua meringis. Si Zhuge Laoxian melarang mereka menyerang Lin Feng. Si Zhuge Laoxian marah. Santa klan salju juga marah. Dia tidak punya pilihan selain menyerah, jika tidak, rakyatnya akan terbunuh. Aku tidak akan membunuhnya hari ini, kalau begitu, kata Saint klan salju kepada si Zhuge Laoxian. Dia harus menyerah. Si Zhuge Laoxian mengerti apa yang dimaksud Santo. Aku tahu kamu membencinya, tapi tidak peduli apa, aku akan melindunginya. Jika kamu tidak menyerah, aku akan menahannya bersamaku, kata si Zhuge Laoxian dengan tenang. Tak satu pun dari mereka tersentak. Setelah waktu yang lama, Santa klan salju menghela nafas dan berkata, pertama, dia harus memberi kita tubuh Santo. Dia juga harus memberi kita orang klan salju kami. Dengan begitu, kita tidak akan menyerangnya lagi. Petik 2. Lin Feng mendapatkan tubuh Santo sendirian. Jika kamu ingin menindasnya dan mengirim para kultivator yang sangat kuat untuk menghadapinya, kami tidak akan mentolerir itu. Jika Lin Feng memberi aku tubuh Shen, akankah kamu mencoba mengambilnya dari aku? Tanya si Zhuge Laoxian, dan mengenai orang klan salju, apa artinya itu berarti Lin Feng? Petik 2. Dia istriku. Dia belum pernah ke klan salju. Kamu pikir kamu bisa membawa istri aku pergi? Sembur Lin Feng, dengan dingin menatap Shen. Memang, dan jika dia tidak ada di sini, kamu tidak akan seberuntung itu, kata Santo. Bahkan jika Lin Feng sedikit beruntung, dia tidak bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Lin Feng terdiam. Selain itu, pada awalnya, kami mengirimnya ke luar negeri untuk menjadi lebih kuat. Dia memiliki tubuh tipe Raja Celestial, dia Sui Linglong, kata Santo kepada si Zhuge Laoxian. Tidak heran, pikir si Zhuge Laoxian. Makhluk surgawi dari klan salju adalah istri Lin Feng, mereka sangat marah dengan situasi itu, dan itu benar-benar normal. Si Zhuge Laoxian memandang Lin Feng. Mungkin Lin Feng membutuhkan waktu untuk menjadi lebih kuat. Aku setuju. Karena dia memiliki tubuh tipe Raja Celestial dari klan salju, kamu dapat membawanya, kata si Zhuge Laoxian. Tidak, menolak Lin Feng. Jangan khawatir, kata Yan Di kepada Lin Feng. Bocah kecil, kadang-kadang, kamu harus berkompromi. Bagaimanapun, kamu tidak cukup kuat, banyak orang dapat membunuh kamu, kata si Zhuge Laoxian kepada Lin Feng secara telepati. Dia istriku dan dia hamil. Balas Lin Feng, wajahnya berubah abu-abu.
Si Jue Laoxian terpana dan melirik Sein Salju, memahami sesuatu. Si Jue Laoxian melanjutkan, tapi kamu harus memastikan keselamatan anak itu. Anak itu juga memiliki darah klan salju, jawab Santo dengan dingin. Dan aku punya permintaan lain, kata si Jue Laoxian. Santa Salju mengerutkan kening. Si Jue Laoxian punya banyak permintaan. Dalam 20 tahun, aku akan membawa Lin Feng ke klan salju. Jika dia dapat mengalahkan salah satu raja klan salju, kamu harus menyetujui pernikahan mereka dan kamu akan memberikan istri Lin Feng kembali kepadanya, kata si Jue Laoxian. Santa klan salju tiba-tiba tertawa dan berkata, itu lelucon. Dia cukup berbakat, tetapi dia hanya seorang kaisar tingkat tinggi, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan salah satu raja dalam waktu 20 tahun. Tetapi jika dia bisa, aku setuju. Aku bahkan akan mengatur upacara pernikahan raksasa untuk mereka. Petik 2. Klan salju memiliki 3 raja, yang terkuat telah mencapai puncak lapisan Diki dan sangat kuat. Dalam 20 tahun, dia akan menjadi lebih kuat. 20 tahun tidak cukup bagi Lin Feng untuk menjadi sekuat itu. Jika dia tidak bisa melakukannya, aku akan membunuhnya di klan salju, kata orang suci salju dengan dingin. Yang di awalnya berpikir dia akan memanggil Destiny Shrine jika si Jue Laoxian tidak berhasil meyakinkan Santa klan salju, tetapi untuk saat ini dia tetap diam. Meskipun tantangannya akan sulit bagi Lin Feng, itu juga akan menjadi cara yang baik untuk menjadi lebih kuat. Itu akan bermanfaat baginya. Bocah kecil, jangan salahkan aku. Kamu membutuhkan tantangan seperti itu. Kamu terlalu lemah, kamu tidak bisa melindungi istrimu. Ini menyakitkan, tetapi dalam waktu singkat itu, kamu bisa menjadi lebih kuat. Nasib aku juga tergantung pada kamu, menurut Diviner, pikir Yandi. Lin Feng akan sangat marah jika Yandi mengatakan itu padanya. Si Jue Laoxian menatap Lin Feng dan berkata dengan sabar, kamu tidak punya pilihan. Atau kamu ingin istrimu mati bersamamu. Petik 2. Lin Feng tetap diam, matanya merah. Jantungnya berdarah. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. 2 orang dengan tenang berbicara dan menentukan nasibnya. Dia harus mencapai level mereka sesegera mungkin. Karena kamu mendapatkan tubuh Sein sendirian, kamu dapat menyimpannya. Klan salju tidak menginginkannya lagi, kata si Jue Laoxian dengan acuh tak acuh. Snow Sein tampak menyendiri ketika dia berkata, aku mengundang semua dinasti ini, apakah kamu akan mencapai kesepakatan dengan mereka juga? Apa yang kamu inginkan? Mengerutkan kening si Jue Laoxian. Dalam 20 tahun, kamu mengatakan dia akan bertarung melawan salah satu raja kita, tetapi untuk itu, dia harus membuktikan bahwa dia mampu. Karena kamu melarang kaisar besar untuk menyerangnya, buat dia bertarung melawan para jenius terkuat dari lapisan Huangqi dari dinasti dan klan suci. Jika dia mati, maka perjanjian itu tidak berguna. Bab 2055, Gila, Subscribe Penatua. Berjuang melawan para jenius terkuat dari lapisan Huangqi dari dinasti dan klan suci kuno. Ulang si Jue Laoxian dengan tenang. Dia harus membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk bertarung melawan seorang kultivator salju klan yang kuat. Jika dia mati, maka tidak ada gunanya menyepakati sesuatu seperti itu, kata orang suci klan salju dengan acuh tak acuh. Semua anggota dinasti dan klan suci gugup. Mereka semua berharap Lin Feng akan mati sesegera mungkin. Lin Feng adalah pejuang yang menakutkan, dan sangat berbakat. Dia telah membunuh Wang Jian, tetapi berperang melawan semua pembudidaya terkuat dari lapisan Huangqi berbeda. Beberapa orang bahkan lebih kuat dari Wang Jian. Zhuo Qing, misalnya, memiliki tubuh King Type Diamond Indestructible. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Si Jue Laoxian bertanya pada Lin Feng. Aku setuju, kata Lin Feng, matanya dipenuhi dengan niat maut. Dia tampak seperti orang mati. Dia telah dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa untuk keempat kalinya di depan semua orang. Ki iblisnya terus melaju ke seluruh tubuhnya. Dia ingin membunuh. Baiklah, semua jenius, datanglah. Bocah kecil, serahkan Sue Linglong kepada kami. Jika kamu mati, kami tidak akan tahu di mana menemukannya, kata Santa klan salju dengan dingin. Lin Feng pergi. Begitu banyak pembudidaya kuat di sana, dia tidak bisa melarikan diri. Dia memasuki kamarnya dan menutup pintu masuk, sehingga tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia akan membawa Meng Qing keluar. Meng Qing muncul di depannya dan tersenyum padanya. Meng Qing, aku tidak berdaya. Aku tidak bisa melindungi kamu dan Zetian, kata Lin Feng, ia merasa bersalah dan sangat sedih. Dia merasa sangat tak berdaya. Dasar bocah bodoh, kamu seharusnya mengirim aku kepada mereka sebelumnya. Jika kamu telah mati, aku ingin mati juga, kata Meng Qing, tersenyum dan membelai rambut Lin Feng, mencoba menghibur Lin Feng. Dia tahu bahwa Lin Feng menderita dengan mengerikan. Ada harapan, tetapi dia harus tetap hidup. Ketika Lin Feng mendengar suara lembut dan lembutnya, dan melihat bahwa dia mencoba menghiburnya, dia merasa lebih sedih. Tapi dia juga merasa lebih bertekad. Dia membenci dirinya sendiri, dia lemah. Dia agak berbakat, tapi itu sangat jauh dari cukup.
Meng Qing memeluknya, membiarkan Lin Feng merasakan kehangatannya. Kapan mereka bertemu lagi? Dia mengatakan kepadanya, jangan khawatir. Aku akan merawat bayi kita. Klan salju juga klan aku. Jangan khawatir tentang aku. Petik 2. Baiklah, Lin Feng mengangguk. Jika sesuatu terjadi pada Meng Qing dan bayi mereka, Lin Feng pasti akan mencoba untuk membalas mereka. Dia mengatakan dengan muram, Meng Qing, beri aku waktu dan aku pasti akan datang menjemputmu. Aku yakin kamu akan melakukannya. Jaga dirimu lebih dulu. Petik 2. Lin Feng membawa Meng Qing keluar. Ketika anggota klan salju melihat Meng Qing, mereka semua tampak marah. Santo berkata kepada Meng Qing dengan tenang, seperti yang diharapkan, kamu Ling Long dari klan kami. Sayangnya, bocah itu menodai kamu. Petik 2. Mereka mengirim Ling Long karena Diviner Kuil Takdir, mempercayainya. Awalnya, mereka ingin dia kembali dan menikah dengan raja klan mereka. Mereka ingin melihat apakah Meng Qing akan bisa melahirkan raja lain atau tidak, itu akan menjadi yang keempat bagi klan. Sayangnya, rencana itu hancur, dan Lin Feng yang harus disalahkan. Semua jenius wilayah tampaknya sudah berada di kota suci Qitian. Beberapa orang, seperti Ji Chang, telah ada di sana untuk sementara waktu. Saint of the Snow Clan melambaikan tangan, dan dunia es muncul, banyak tahap pertempuran terlihat melalui pintu. Semua orang, masuk. Aku mengendalikan dunia ini, tidak ada yang bisa menggunakan Great Imperial Weapons atau aku akan langsung membunuh mereka, kata Santa klan salju dengan acuh tak acuh. Tuan, bisakah teknik rahasia klan kita digunakan? Tanya Santo Kaisar dari klan Ji. Teknik rahasia adalah bagian dari kekuatan kultivator sendiri, jadi tidak masalah, kata Santa klan salju dengan tenang. Kombatan muda menuju dunia satu demi satu. Lin Feng mengangkat kepalanya dan kekuatan maut mengisi udara di sekitarnya. Dia juga bangkit di udara, niat iblis mengamuk di sekitarnya. Di dunia es, Lin Feng menghadapi banyak jenius yang luar biasa. Dia merasa gila, dia tahu betapa menakutkannya bertarung melawan sekelompok orang. Bajingan kecil, lihat dirimu sendiri, pikir Yandi. Dia tahu itu akan sangat sulit bagi Lin Feng, tapi itu adalah pengalaman yang baik. Ini bukan pertarungan yang adil. Lin Feng berbakat, tetapi orang-orang itu tidak lemah. Zuo Qing, tubuh tipe Raja Diamond Indestructible. Putri Giok Suci, kekuatan misterius. Ji Chang, juara. Jika dia menggunakan teknik rahasianya, dia bisa memiliki kekuatan seorang kaisar yang hebat. Pangeran dinasti Gurun Besar, Pangeran dinasti Tianqi. Tetapi dinasti Qin tidak terlibat. Dan ada para jenius dari klan Pei dan beberapa klan suci kuno. 8 jenius luar biasa dari Dark Knight Region. Orang-orang itu semua memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Sein suatu hari nanti. Namun, sekarang mereka akan bertarung melawan Lin Feng. Mereka semua ingin membunuhnya. Zuo Qing dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk. Mereka semua jenius, tetapi 8 jenius di sekitar Lin Feng bukan sesuatu yang mulia. Mereka tahu itu penting, jadi mereka harus membunuh Lin Feng, dan jadi mereka tidak ragu. Di punggung Zuo Qing, angin kemasan muncul, memecah segalanya saat ia mulai bergerak menuju Lin Feng. Serangan itu bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar tingkat tinggi. Kaisar tingkat tinggi biasa tidak bisa menahan serangan tunggal dari Zuo Qing. Tapi Lin Feng bukan seorang kultivator biasa. Dia meninju, pukulan itu menjerit di udara. Lin Feng menggunakan kekuatan murni untuk menghancurkan tornado emas itu. Putri Giok berubah menjadi ilusi. Lin Feng melihat siluetnya di semua tempat. Mereka semua bergerak ke arahnya dari segala arah. Lin Feng melompat dan melepaskan lampu iblis peledak. Kekuatan kalpanya melonjak, tetapi ilusi itu sangat kuat. Lin Feng terus mengarang 37 gambar. Ji Chang juga menyerang, melepaskan destruktif Dao dan Naga Qian untuk menyerang, bergabung dengan semua jenius lainnya, satu demi satu. Lin Feng berada di jalan buntu. Itu terlihat buruk baginya. Niat iblisnya melesat ke langit, darahnya mendidih, dan ki yang tajam muncul. Dia berubah menjadi pedang raksasa dan menyerap lebih banyak kekuatan, ki-nya memenuhi udara. Energi menabraknya, tetapi dia tetap tak bergerak. Dia gila, bisik kerumunan. Begitu banyak energi yang menabrak tubuh Lin Feng dari semua jenius yang kuat. Namun, Lin Feng tidak tersentak dan berhadapan langsung dengan mereka. Pedangnya mulai tajam, dia perlahan berbalik, dan mereka semua berhenti. Mereka tahu bahwa Lin Feng telah membunuh Pangeran Yan dan Wang Jian menggunakan teknik ini. Pedang itu menindas dan menakutkan. Akhirnya, dia bergerak menuju Pangeran Chen. Para pembudidaya Tianqi sangat marah dan meringis. Bajingan, teriak Kaisar Suci Tianqi. Dia ingat raksasa itu lagi, ketika dia membunuh Kaisar Suci. Dia terlalu takut pada pemuda ini, dia menjadi gila. Pedang tajam itu melesat melintasi langit. Pada saat itu, wajah Pangeran Chen berubah pucat pasi. Dia melepaskan semua kekuatannya untuk membela diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, karena Lin Feng memilih untuk membunuhnya terlebih dahulu, yang lain tidak keberatan. Mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan Pangeran Chen.
Pedang raksasa itu mencapai Pangeran Chen dan menembus tubuhnya. Semua orang menggigil saat Lin Feng muncul kembali. Dia batuk darah, tetapi matanya berisi surat wasiat membunuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.